Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini kita kembali lagi bersama-sama mempelajari akan bagian sentral daripada pemahaman Alkitab kita terkait dengan kemenangan Kristus dan kemuliaannya, terutama di dalam seluruh aspek kehidupan kita, terkait dengan pekerjaan-pekerjaan kita sebagai pelayanan kepada Tuhan. Nah, sebelum kita memulai seluruh pembahasan kita pada sore hari ini, mari kita berdoa menghadap Tuhan, memohon pertolongan Dia. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan Allah kami yang hidup, Bapa, Putra dan Roh Kudus yang telah menyertai kehidupan kami sampai dengan hari ini. Kami bersyukur karena penopangan tangan Tuhan secara fisik atas hidup kami, sehingga kami masih ada sebagaimana kami ada di dalam keberagaman kehidupan kami. Dan lebih daripada itu, Engkau menopang kehidupan kerohanian kami melalui firman Allah. Firman itu menjadi penuntun bagi jiwa kami dan memampukan kami untuk dengan berani mengambil keputusan-keputusan yang berpadanan dengan kehendak Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah Allah ini, karena di dalam penopangan tangan Tuhan, kami dapat menikmati Tuhan dan kami dapat memuliakan Tuhan di dalam hidup kami. Kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan di depan, di dalam pimpinan Tuhan semata, sehingga oleh firman Allah kami diubahkan cara pikir kami, oleh firman Allah kami digerakkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kami sebagai pelayanan yang memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita sekali lagi pelayanan itu salib ataukah kehormatan. Ini adalah dua hal yang kelihatannya dipertentangkan di dalam Alkitab terkait dengan salib dan kehormatan. Salib itu berbicara mengenai pengorbanan diri, tetapi kehormatan adalah upaya-upaya atau perjuangan-perjuangan untuk memuliakan diri, mempertahankan kehormatan diri dengan membuang kebenaran itu sendiri. Nah, hari ini kita akan melihat sudut pandang yang lebih luas daripada pelayanan yang minggu lalu kita lihat di dalam aspek yang sempit, yaitu dalam ibadah gerejawi. Sekarang kita melihat dalam aspek yang lebih luas di dalam keseluruhan hidup kita sebagai ibadah yang sejati. Seluruh hidup kita adalah korban hidup di hadapan Allah sebagai ibadah yang mempermuliakan Tuhan. Sekali lagi ini kita berbicara mengenai ibadah yang luas. Nah, mari kita mulai dengan beberapa konsep terkait dengan pelayanan, salib atau kehormatan, dan di dalam semuanya itu supremasi Kristus diperlihatkan. Mari kita lihat ada dua pandangan yang bertabrakan. Pertama adalah pandangan dari Eusebius dari Kaisarea. Dia bukanlah dari zaman reformasi tentunya. Dia hidup sekitar abad keempat Masehi. Eusebius dari Kaisarea, ya. Dia mengungkapkan mengenai kedua jalan kehidupan yang dimana setiap kita menemukan diri kita itu melayani Tuhan ataukah tidak melayani Tuhan. Yang pertama dia katakan jalan yang lebih tinggi. Jalan yang lebih tinggi. Jalan itu ditempuh oleh orang-orang yang mengabdikan dirinya sepenuhnya kepada Allah, ya. Ini adalah pandangan daripada Eusebius yang hidup sekali lagi pada abad 4 Masehi. Dia adalah salah satu dari bapak gereja kita. Dan dia katakan bahwa jalan yang lebih tinggi itu adalah bagian yang ditempuh oleh para pendeta, para biarawan yang sekali lagi mengerjakan pekerjaan-pekerjaan atau panggilan gerejawi mereka di dalam gereja. Itu adalah jalan yang lebih tinggi. Tetapi dikatakan oleh Eusebius ada jalan yang lain yang lebih rendah, tetapi memang diperlukan oleh manusia, tetapi dia tidak lebih tinggi daripada jalan yang pertama. Jalan yang lebih rendah adalah jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang keinginan rohaninya kurang menggebu-gebu dibandingkan dengan para rohaniawan yang tadi saya sebutkan. Mereka yang kurang serius dan yang kapasitasnya untuk menyenangkan Allah sangat kurang. Mereka ini terputus dari apa yang rohani, ya. Jadi itu berarti segala sesuatu yang disebut dengan hal rohani adalah berkaitan dengan gereja, pelayanan yang gerejawi. Begitu pekerjaan-pekerjaan itu adalah bersifat non gerejawi, maka itu terputus dari apa yang rohani. Kita kenal seringkali dengan sebutan sekular, ya. Sekular artinya terpisah dari Allah, begitu ya. Tidak memiliki makna rohani di dalamnya. Nah, Martin Luther, saudara, di dalam zaman reformasi itu mengkantor pemikiran daripada Eusebius, dan dia katakan bahwa itu semua pemikiran adalah isapan jempol semata, dan dia katakan bahwa berdasarkan firman Tuhan yang kita nanti akan renungkan nanti dalam pemikiran Luther, dia katakan mengenai coram Deo. Coram Deo, saudara. Coram Deo. Luther mengatakan bahwa semua orang yang ada di dalam Kristus dipanggil untuk mengejar panggilan mereka,
Yakni panggilan itu apa? Peran dan pekerjaan mereka di dalam kehidupan di hadapan wajah Allah, coram Deo, di hadapan hadirat Allah atau di hadapan wajah Allah. Sehingga implikasinya bahwa tidak ada ruang di mana itu disebutkan sebagai sekular, terpisah dari Allah. Tetapi semua ruang, semua tempat dimanapun ada di muka bumi ini adalah milik Allah. Dan kita yang bekerja di dalamnya bekerja di hadapan Allah. Nah, saudara, pertanyaannya adalah apa relasi panggilan, pekerjaan, dan pelayanan dengan supremasi Kristus atas seluruh ciptaan? Bagaimana saudara dan saya melihat kehidupan kita, pekerjaan, panggilan, dan pelayanan kita terkait dengan supremasi Kristus atas seluruh ciptaan? Nah, dua pandangan ini sekali lagi saya akan berbicara di dalam perspektif Alkitab. Tentu Luther membangun pandangannya berdasarkan Alkitab, dan kita akan mengikuti arus reformasi tentunya berdasarkan Alkitab. Mari kita lihat hal yang pertama, bagaimana dua orang ini dalam perdebatan mereka kemudian nanti diselesaikan berdasarkan Alkitab. Yang pertama saudara, kita lihat panggilan, pekerjaan, dan pelayanan dalam perspektif Alkitab. Pertama, kita memandang pekerjaan itu adalah rancangan kekal Allah. Kita lihat itu di dalam Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ketiga dan ke-15. Rancangan Allah terkait dengan pekerjaan. Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Lalu di dalam pasal 2 ayat yang ke-15 dikatakan, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, saudara, rancangan pekerjaan itu saudara bukan dirancangkan Allah pertama-tama kepada manusia saja, tetapi dia sudah memulainya di dalam dirinya sendiri. Allah kita adalah Allah yang bekerja. Allah kita bukanlah Allah yang malas untuk bekerja, tetapi dia aktif bekerja. Kejadian 2 ayat 1-3 menunjukkan bahwa Allah bekerja aktif di dalam menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Di dalam kurun waktu yang disebutkan di situ yaitu 6 hari. Dan kemudian pada hari ketujuh dia beristirahat. Saudara, setelah dia menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, apakah Allah berhenti bekerja? Karena dikatakan bahwa pada hari ketujuh Allah beristirahat. Ya, apakah itu berarti Allah berhenti bekerja? Jawabnya tidak. Karena di dalam Kisah Rasul pasal 17 ayat 28 sampai ayat yang ke-29, di situ menegaskan bahwa Allah terus bekerja sampai dengan waktu ini dan bahkan sampai dengan selama-lamanya. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-29. Di situ dikatakan begini. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Saudara, apa yang mau dikatakan oleh Paulus di sini? Kita punya eksistensi, keberadaan dan seluruh aktivitas kita terjadi di dalam Allah. Maka itu berarti Allah tidak berhenti bekerja hanya kepada penciptaan 6 hari saja. Tetapi pada hari ketujuh dan sampai hari ini dan sampai selama-lamanya Allah bekerja menopang segala ciptaannya. Ibrani 1 ayat 3 juga menegaskan hal yang sama. Allah bekerja menopang di dalam aspek apa saja. Di dalam Mazmur saudara itu dijelaskan. Allah menopang ciptaannya dengan cara dia menjaga dunia ini sehingga dunia sekalipun jatuh dalam dosa, saudara dan saya dapat menemukan keteraturan di dalamnya. Saudara dapat menemukan rotasi bumi, revolusi bumi terhadap matahari, dan planet-planet dan segala apa yang ada. Saudara perhatikan, manusia jatuh dalam dosa dan seluruh alam ciptaan Allah ini ikut turut dikutuk oleh Allah. Tetapi saudara, providensia Allah tidak membiarkan dosa itu menghancur leburkan segala ciptaan Allah sehingga tidak ada lagi jejak Allah di dalam seluruh penciptaan. Allah membatasi dosa sedemikian rupa sehingga dosa tidak menghancurkan seluruh pekerjaan ciptaan Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah menjaga dunia ini dengan mengairi.
Saudara baca di dalam Mazmur 104 ayat 10 sampai ayat 22, saudara. Itu adalah satu penggambaran puitis yang sangat indah. Allah mengairi dunia ini. Saudara ingat, ini adalah gambaran daripada pekerjaan seorang petani. Petani kalau menanam padi-padian atau gandumnya, maka yang dilakukan adalah dia mengairinya. Supaya apa? Supaya bertumbuh ya tunas tersebut dan boleh berkembang menjadi tumbuhan yang diharapkan dan menghasilkan buah yang diharapkan. Dia mengairi, mengolah tanah itu dan memberikan makan segala sesuatu yang diciptakannya dari hasil olahan tanah. Saudara, gambaran Mazmur adalah gambaran seorang petani yang sedang bekerja. Dan dia menunjukkan Allah bekerja seperti itu. Allah menjaga dunia ini, mengairi, mengolah tanahnya dan dari hasilnya memberi makan kepada ciptaannya. Yang kedua, penopangan tangan Allah atas segala ciptaannya adalah dengan memberi pertolongan kepada semua yang menderita dan mengurus kebutuhan segala makhluk hidup. Saudara baca di dalam Mazmur 145, saya ingin kita membaca hal ini saudara, karena kita sedang di dalam masalah ekonomi yang cukup sukar karena corona ini saudara. Tetapi waktu saudara membaca Alkitab, saudara menemukan bahwa Allah punya penopangan itu terlalu besar melampaui daripada corona. Saudara lihat Mazmur 145 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan engkau dan engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Perhatikan, memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Saudara perhatikan, semua yang terjatuh, tertunduk, tetapi mengharapkan pertolongan kepada Allah, saudara. Mereka mendapatkan kepuasan daripada Tuhan. Di tengah-tengah penderitaan, saudara, Allah mengurusnya. Allah memenuhi kebutuhan daripada segala makhluk hidup. Saudara perhatikan, kalau rusa itu dia berteriak dengan kencang ketika dia haus. Dia berteriak kemana? Ke atas saudara. Meminta kepada Tuhan agar Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan dia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah pekerjaan Allah. Pekerjaan Allah sebelum manusia jatuh dalam dosa. Dan setelah manusia jatuh dalam dosa, dia tetap memprovidensia engkau dan saya. Menopang seluruh ciptaannya. Yang kedua, rancangan pekerjaan Allah bukan saja di dalam penciptaan, bukan saja di dalam providensia, tetapi dia juga menyediakan bagi setiap kita, manusia ciptaannya adalah waktu untuk beristirahat. Kita lihat di dalam Kejadian 2 ayat 2 sampai ayat yang ketiga tadi, jelas dikatakan bahwa pada hari ke-7 setelah Tuhan menyelesaikan seluruh pekerjaan penciptaannya, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu dia memberkati hari ke-7 dan menguduskannya. Dan di dalam Keluaran pasal yang ke-20, di situ ada perintah bagi umat Israel dan juga bagi seluruh manusia untuk kemudian menguduskan hari Sabat. Saudara, kenapa Allah berhenti? Timothy Keller mengatakan demikian. Dia Allah tidak membutuhkan pemulihan apapun atas kekuatannya. Kenapa? Karena dia adalah sumber daripada segala kekuatan. Bagaimana mungkin dia membutuhkan istirahat? Sekalipun dia tidak membutuhkan istirahat, tetapi dia tetap beristirahat pada hari yang ke-7, saudara. Lalu apa maksudnya, saudara? Apa maksudnya? Dia tidak butuh istirahat tetapi dia beristirahat. Dia memutuskan di dalam ketetapan kekalnya untuk beristirahat pada hari yang ke-7. Saudara, tujuan daripada Allah adalah saudara untuk merayakan seluruh karya penciptaannya pada hari yang ke-7. Alkitab berkata bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dan dia menilainya sungguh amat baik. Dan dia beristirahat dari penciptaan untuk apa? Merayakan. Menikmati pekerjaan-pekerjaannya. Saudara, ini yang biasa dilakukan oleh para pelukis, bukan? Setelah mereka melukis lukisan yang begitu amat indah dan agung, saudara, apa yang mereka lakukan? Mereka berhenti dan mereka menyimak dan menikmati hasil daripada lukisan mereka. Demikianlah yang Allah lakukan. Allah menikmati karyanya, dia merayakan seluruh penciptaan yang sudah dia kerjakan, saudara. Tetapi saudara, istilah sabatan atau sabat saudara di dalam teks kita, berhenti atau istirahat di dalam Kejadian 2 ayat 2 sampai 3 itu tidak sekali lagi berarti Allah berhenti total ya. Tadi kita sudah melihat di dalam Kisah Para Rasul saudara. Tetapi saudara, dia berhenti dari pekerjaan sehari-hari yang dilakukan selama 6 hari ya, yaitu dalam kurun waktu penciptaan langit dan bumi beserta isinya.
Nah, dia berhenti di dalam aspek ini, saudara. Jadi kalau saudara membaca mengenai hal ini berarti tidak ada penciptaan yang lain, tindakan penciptaan yang lain di luar daripada tindakan penciptaan Allah di dalam kitab Kejadian ini, saudara. Jadi Allah berhenti dari pekerjaan sehari-hari yang dilakukan selama 6 hari, yaitu mencipta. Lalu Allah menikmati pekerjaan-pekerjaan itu. Tetapi sekali lagi saudara, ini tidak mengindikasikan sama sekali bahwa dia berhenti bekerja. Yohanes 5 ayat 17 saya mau membacakan kalimat daripada Tuhan Yesus, anak Allah yang tunggal itu. Yohanes 5 ayat 17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja. Saudara perhatikan, ini adalah penulisan Yohanes ketika Yesus hidup pada abad pertama Masehi. Di situ dikatakan Bapakku bekerja sampai sekarang maka aku pun bekerja. Berarti Bapa tidak pernah berhenti bekerja, Kristus tidak pernah berhenti bekerja, Roh Kudus juga tidak pernah berhenti bekerja. Allah Tritunggal senantiasa bekerja. Tetapi saudara, sekali lagi fungsi daripada peristirahatan Allah bukan karena dia membutuhkan pemulihan atas kekuatannya, karena dia adalah Allah sumber kekuatan. Tetapi dia menunjukkan kepada engkau dan saya bagaimana seharusnya menyeimbangkan kehidupan ini. Pekerjaan bukanlah satu-satunya yang terpenting dalam hidup kita. Tetapi yang terpenting adalah relasi kita dengan Allah. Yang kita nikmati, yang kita rayakan bersama di dalam hari Sabat Tuhan. Hari Sabat Tuhan, hari perhentian, hari istirahat. Saudara bekerja berlelah-lelah, itu tidak ada artinya. Tetapi saudara dan saya akan menikmati nilai daripada pekerjaan itu jika engkau dan saya berelasi dengan Allah. Jadi yang terpenting saudara bukan pekerjaan, tetapi yang terpenting adalah Allah itu sendiri di dalam relasi kita dengan Dia. Nah, ini adalah hal yang Allah tanamkan saudara. Jadi rancangan pekerjaan Allah itu bukan saja ada di dalam diri ciptaan, tetapi sesungguhnya sudah dimulai di dalam diri Allah sendiri. Dengan demikian kita menyimpulkan bahwa bekerja dan beristirahat adalah kehendak Allah dan merupakan dua hal yang seimbang. Tidak boleh satu saja yang ditekankan dan membuang yang lain. Tidak boleh. Dua-duanya harus berjalan secara seimbang. Ya. Yang kedua saudara, rancangan dari Allah terkait dengan pekerjaan saudara adalah manusia juga harus bekerja. Allah bekerja, manusia juga harus bekerja. Kejadian 1 ayat yang ke-28 saudara ya. Kejadian 1 ayat yang ke-28. Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya. Saudara taklukkanlah dan berkuasalah. Kata menaklukkan saudara dalam bahasa Ibrani kabas saudara ya. Kabas saudara, itu berarti segala sesuatu yang diciptakan Allah adalah baik dan memiliki potensi besar yang belum dikembangkan. Kenapa Allah memerintahkan manusia untuk menaklukkan bumi? Ini mengimplikasikan bahwa semua yang Allah ciptakan adalah baik, tetapi juga semua yang Allah ciptakan yang baik itu memiliki potensi yang besar yang belum dikembangkan. Maka tanggung jawab manusia adalah manusia harus mengusahakan untuk menggali, mengembangkan potensi besar dari ciptaan Allah ini melalui kerja keras bagi kemuliaan Allah. Jadi pekerjaan bukanlah sesuatu yang tidak baik, tetapi sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang merupakan keharusan bagi manusia. Karena apa? Manusia diutus Allah ke dalam dunia untuk menggali, mengembangkan, mengolah potensi besar dari alam ciptaan ini. Saudara dan saya menemukan bahwa banyak pekerjaan-pekerjaan hari ini yang menunjukkan bagaimana manusia telah berhasil menggali potensi besar alam ini dan mengembangkannya walaupun belum secara menyeluruh. Misalnya ada minyak bumi yang didapatkan, ya. Kemudian ada batu bara dan hal-hal yang lain. Ya, semuanya itu dikerjakan oleh manusia dan itu adalah bukti-bukti nyata yang menunjukkan kepada engkau dan saya bahwa alam ini memiliki potensi yang begitu besar dan manusia bertugas untuk menggali dan mengembangkan potensi besar bagi kemuliaan Allah. Potensi besar dari ciptaan Allah ini bagi kemuliaan Allah melalui kerja kerasnya. Nah, Kejadian 2 ayat 15 saudara, Kejadian 2 ayat 15 kalimat yang kita beberapa kali pertemuan yang lampau itu mengulangnya, yaitu bahwa kata untuk mengusahakan ya. Tuhan telah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan ya. Kata mengusahakan sekali lagi ini berbicara mengenai to serve atau to keep saudara. Terkait dengan spiritual service yakni melayani Tuhan di Taman Eden.
Timothy Keller mengatakan demikian, ketetapan kekal Allah terhadap pekerjaan yang harus dilakukan oleh manusia didirikan di Taman Eden. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah hal yang begitu sangat indah karena urusan mengusahakan taman adalah bagian daripada spiritual service. Bukan saja ibadah yang sempit yang terkait dengan kita beribadah di rumah Tuhan, memuji dan memuliakan Dia, mendengarkan firman Tuhan saja yang disebut sebagai ibadah, tetapi juga mengusahakan taman itu disebut juga sebagai ibadah yang rohani kepada Allah. Nah, dengan demikian saudara, Kejadian 2 ayat 15 mengimplikasikan kepada kita bahwa seluruh pekerjaan di dalam gereja maupun di luar gereja adalah rohani, kudus. Sama seperti pandangan dari Martin Luther yang tadi kita juga sempat sebutkan di depan, pandangan daripada Eusebius itu dibuang otomatis melalui kebenaran firman Allah. Seluruh pekerjaan di dalam gereja maupun di luar gereja adalah bersifat rohani dan kudus. Yang kedua, implikasinya adalah seluruh pekerjaan di dalam gereja maupun di luar gereja adalah pelayanan kepada Allah. Dan seluruh pekerjaan di dalam gereja maupun di luar gereja dilakukan di hadapan Allah bagi kemuliaan Allah. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, prinsip yang begitu mendasar tentang pekerjaan adalah hal yang sudah ditanamkan Allah sebelum manusia Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa. Allah sudah tanamkan di dalam kehidupan mereka, sehingga kalau hari ini kita bisa hidup dengan cara yang tidak benar, yang tidak bersesuaian dengan kehendak Allah, makan, minum, ikuti kemauan kita, bekerja mengikuti keserakahan jiwa kita, itu adalah sesuatu yang tidak bersesuaian dengan kehendak Allah. Jadi saudara memperhatikan bahwa seluruh kehidupan kita itu ada di hadapan Allah. Koram Deo ya saudara, di hadapan Allah. Saudara mau berpikir, saudara mau berimajinasi, saudara mau melakukan apapun itu, ingat itu ada di hadapan Allah. Dan ini membuat engkau dan saya memiliki hidup yang takut dan gentar kepada Tuhan. Kenapa? Karena segala apa yang engkau dan saya lakukan di dalam maupun di luar gereja ada di dalam pengawasan Tuhan itu sendiri. Tidak diawasi oleh orang lain tetapi diawasi oleh Allah itu sendiri. Pertanggungjawaban kita adalah langsung kepada Tuhan. Pertanggungjawaban kita adalah langsung kepada Allah di dalam seluruh aspek pekerjaan kita, bukan kepada manusia. Ini adalah hal yang pertama yang saudara dan saya lihat bahwa rancangan tentang pekerjaan Allah telah tetapkan, bahkan sudah dimulai di dalam dirinya, dan Dia berikan itu kepada manusia di Taman Eden. Yang kedua, saudara dan saya melihat mengenai martabat pekerjaan. Martabat daripada pekerjaan. Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-27. Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, waktu saudara dan saya membaca hal ini ada kata supaya mereka itu berkuasa. Mereka berkuasa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mandat kultural saudara, yang tadi kita lihat di dalam ayat yang ke-28 ada kata menaklukkan, tetapi juga ada kata berkuasa. Baik yang ada di dalam ayat yang ke-26 maupun ayat yang ke-28 itu berasal dari kata Ibrani yang sama. Menaklukkan kabas, berkuasa itu radah ya. Dua kata ini saudara di dalam ayat yang ke-28 dibicarakan secara bersama-sama, tetapi ayat yang ke-26 hanya menyebutkan kata berkuasa. Dua kata ini saudara menggambarkan dua hal yang Allah itu ingin kita lakukan terkait dengan mandat kultural atau mandat budaya. Manusia sebagai representasi Allah untuk melaksanakan penata layanan atas ciptaannya yang lain. Ini hal yang penting saudara. Ini hal yang penting. Kenapa saudara? Karena bagi kita melihat adanya perbedaan yang begitu signifikan di dalam pasal 1 tentang penciptaan Allah terhadap binatang maupun terhadap manusia. Binatang saudara itu hanya diperintahkan Allah untuk apa? Binatang dan juga tumbuh-tumbuhan diperintahkan Allah hanya untuk berkembang biak, bertambah banyak saudara. Ya, tetapi mereka tidak diberikan tugas secara spesifik terkait dengan mandat kultural. Di dalam konteks pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-27, manusia secara eksplisit diberikan mandat kultural. Kenapa? Karena manusia saudara disebutkan sebagai gambar rupa Allah. Dan di dalam bagian daripada gambar rupa Allah, manusia berdiri atau menempati posisi sebagai representasi Allah untuk menata,
menggunakan seluruh ciptaan ini bagi kemuliaan Tuhan. Kalau di dalam konsep penatalaian saudara, berarti manusia bukan owner daripada ciptaan. Manusia bukan owner daripada ciptaan yang lain. Sehingga seolah-olah terbuka bagi eksploitasi. Tidak demikian saudara. Sejak awal Allah mengatakan bahwa manusia hanyalah sebagai penatalaian. Kita adalah para pelayan-pelayan yang Allah berikan tugas, delegasi sebagai wakil Allah untuk mengelola harta milik kepunyaan daripada Tuhan, ciptaan milik Tuhan. Tetapi kita tidak pernah menjadi ownernya. Itu sebabnya saudara, ketika engkau dan saya bekerja di dalam melakukan mandat kultural, kita tidak bisa memakai seluruh keinginan kita dan juga hasrat hati kita yang lahir dari dosa untuk kemudian mengelola alam ini. Karena pasti bias, pasti tidak memuliakan Tuhan. Yang kedua, menaklukkan kabas dan berkuasa rada saudara. Ini berbicara bahwa manusia diberikan kuasa dan otoritas untuk memerintah atas ciptaan lain bagi kemuliaan Allah. Jadi manusia bukan saja sebagai wakil, tetapi dia adalah sebagai raja. Sebagai raja saudara, sebagai raja yang kemudian boleh memerintah atas ciptaan yang lain berdasarkan kehendak Allah, berdasarkan pimpinan Allah semata. Saudara bisa baca itu di dalam teks-teks yang saya sebutkan di situ saudara. Bahkan di dalam Mazmur 8 ayat 4-8 gambaran yang sangat indah yang disebutkan oleh pemazmur tentang otoritas dan kedudukan manusia yang berbeda daripada ciptaan lainnya terkait dengan mandat kultural. Mazmur 8 ayat 4 ayat yang ke-8. Jika aku melihat langit buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba dan lembu sapi sekalian juga binatang-binatang padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut dan apa yang melintasi arus lautan. Saudara bisa bayangkan ini adalah suatu pekerjaan yang begitu besar yang dikerjakan seluruh umat manusia. Yaitu dia menyatakan otoritas dan kuasa Allah atas dunia ini, dunia ciptaan Allah, membawa segala sesuatu tunduk takluk di bawah kepemimpinan Tuhan. Ini adalah pekerjaan sekali lagi bukan oleh satu orang tetapi pekerjaan seluruh umat manusia yang dicipta oleh Allah. Ini adalah privilege yang sekali lagi membedakan engkau dan saya dengan binatang. Saudara perhatikan tadi saya katakan binatang hanya diperintahkan Allah berkembang biak dan bertambah banyak. Tapi manusia bukan saja memenuhi bumi ini tetapi dia berkuasa menaklukkan bumi ini di dalam kepemimpinan Tuhan. Nah saudara, mandat kultural saudara adalah bagian dari desain gambar rupa Allah. Kita tahu bahwa kata gambar itu selem dan rupa itu demut ya saudara, dalam bahasa Ibrani adalah dua kata yang dipakai bergantian untuk menunjuk kepada diri manusia, ciptaan Allah yang tertinggi. Nah ini berbeda dengan Timur Dekat kuno ya. Timur Dekat kuno yang menyebutkan gambar atau rupa Allah itu hanya kepada raja-raja atau kepada kaum bangsawan saja. Nah ini adalah sebuah istilah yang sangat istimewa saudara. Karena di dalam konteks Timur Dekat kuno ini tidak diberlakukan kepada semua manusia. Ini hanya diberlakukan kepada kalangan tertentu, yaitu kalangan raja-raja dan kalangan para bangsawan. Tetapi uniknya di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai ayat yang ke-27, Musa oleh inspirasi Roh Kudus menggunakan istilah yang begitu istimewa dan yang bersifat eksklusif kepada kalangan tertentu saja, diperuntukkan kepada semua manusia. Gambar rupa Allah ditujukan kepada semua manusia tanpa kecuali. Saudara, itu berarti Israel yang pada waktu itu bekerja sebagai budak, sebagai orang-orang yang mendirikan ya itu bangunan piramida itu, dan kemudian melakukan pekerjaan-pekerjaan kasar sebagai buruh saudara. Mereka yang tadinya dipandang bukan gambar rupa Allah, mereka adalah orang-orang yang layak mati. Hidup mereka tidak berharga, tetapi di hadapan Allah dengan kalimat satu ini saudara, Kejadian ini pasal 1 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-27, gambar rupa Allah ditujukan kepada semua manusia. Maka dengan demikian Allah mengangkat martabat daripada Israel. Allah mengangkat martabat daripada kaum buruh. Allah mengangkat martabat dari orang-orang yang disebut sebagai kaum marginal, menjadikan mereka setara dengan kaum atau kalangan eksklusif yang kita sebut sebagai raja-raja dan para
bangsawan. Saudara dan saya melihat bahwa ini adalah konsep yang mengubah kebudayaan Timur Dekat kuno. Suatu konsep yang menerobos masuk di dalam kehidupan budaya Timur Dekat kuno yang sekali lagi sangat-sangat mendiskriminasikan orang-orang yang tadi saya sebutkan, kalangan-kalangan rakyat jelata. Bukankah saudara konsep Timur Dekat kuno juga itu mirip seperti zaman modern saudara? Itu adalah konsep apartheid misalnya. Hanya orang yang berkulit putih saja yang memiliki martabat yang lebih tinggi, sedangkan orang yang berkulit hitam adalah orang-orang yang seperti rakyat jelata pada zamannya Musa yang dianggap tidak memiliki nilai apapun. Hidup mereka itu bisa dibinasakan kapanpun. Saudara perhatikan kalimat ini sekali lagi ditujukan, gambar rupa Allah ditujukan kepada semua manusia tanpa kecuali. Baik kulit hitam, kulit merah, kulit kuning atau kulit putih, semua mereka adalah gambar rupa Allah. Tidak ada diskriminasi, ras atau apapun itu saudara. Gambar rupa Allah adalah sebuah kalimat yang mendobrak sistem budaya yang mendiskriminasikan orang-orang tertentu. Tetapi juga saudara, gambar rupa Allah saudara meliputi semua jenis pekerjaan. Raja-raja, bangsawan, rakyat jelata punya pekerjaan, buruh kasar, tukang bangunan, tukang batu saudara ya. Orang-orang yang sedemikian saudara ya, penggali kanal. Saudara tahu ya, terusan zaman itu waktu orang menggali kanal saudara, itu adalah mempekerjakan orang-orang dengan mengorbankan banyak jiwa saudara. Jadi pekerja-pekerja yang demikian saudara adalah pekerja-pekerja yang dianggap remeh. Tetapi di hadapan Allah saudara, pekerjaan-pekerjaan demikian mendapatkan nilai yang baik di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena setara. Raja bangsawan, penggali kanal, tukang batu, para buruh, mereka adalah setara di hadapan Allah. Dan pekerjaan-pekerjaan ini adalah jenis pekerjaan yang memuliakan Tuhan. Karena dikerjakan oleh siapa? Manusia yang adalah gambar rupa Allah. Nah dengan demikian saudara, jika saudara dan saya secara implikasi etis, jika saudara dan saya memiliki pembantu di rumah, atau saudara memiliki OB, ya, office boy dan seterusnya, saudara tidak boleh memandang dia lebih rendah daripada pekerjaan saudara karena saudara adalah misalnya atasan dia atau manajer dan lain-lain. Saudara tidak boleh memiliki pandangan demikian. Istilah bekerja saudara pada manusia dikenakan juga kepada Allah ya. Saudara perhatikan, istilah bekerja pada manusia dikenakan juga kepada Allah. Di dalam pasal 2 ayat 2 tadi kitab Kejadian saudara, dikatakan ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Kata pekerjaan saudara dalam bahasa Ibraninya bicara mengenai pekerjaan. Dan pekerjaan itu saudara adalah pekerjaan yang bersifat manusiawi saudara. Waktu saya membaca salah satu tulisan yang diungkapkan oleh Timothy Keller, dia mengatakan bahwa ini adalah salah satu tindakan Allah yang begitu agung, karena ketika dia menciptakan pun dia memakai istilah pekerjaan yang juga adalah merupakan istilah yang digunakan di dalam pekerjaan-pekerjaan manusia. Ini mengacu kepada pekerjaan fisik saudara, pekerjaan fisik. Ya, misalnya Kejadian 2 ayat 7, Allah membentuk manusia. Ya, kata itu kemudian mengacu kepada apa? Pekerjaan fisik. Allah membuat Taman Eden tentunya dan kemudian menanaminya, Kejadian 2 ayat 8. Juga berbicara mengenai apa? Pekerjaan fisik. Pekerjaan fisik saudara ya. Jadi ini adalah sebuah pekerjaan yang sangat dekat dengan manusia. Bahkan untuk istilahnya saja saudara, Allah rela merendahkan dirinya untuk menunjukkan keserupaan antara kita dengan Allah di dalam aspek pekerjaan. Dalam perjanjian baru saudara, Yesus dalam Matius 13 ayat 55 dan Markus 6 ayat 3, dia disebut sebagai anak tukang kayu di dalam Matius, tetapi Markus mengatakan bahwa lihatlah dia, bukankah dia ini adalah seorang tukang kayu? Jadi bukan saja anak tukang kayu, tetapi dia adalah seorang tukang kayu. Yesus bekerja sebagai tukang kayu padahal dia adalah Mesias, anak tunggal Allah Bapa. Dengan demikian saudara, pekerjaan-pekerjaan Kristus dan kemudian pekerjaan Allah di dalam penciptaan menunjukkan bahwa Allah menghendaki manusia itu menyerupai dia. Manusia menjadi gambar dan rupanya di dalam pekerjaan. Di dalam pekerjaan mengimitasi Allah, mengimitasi Kristus di dalam aspek pekerjaan. Tentu kita harus mengimitasi dia di dalam banyak hal, tetapi di dalam aspek pekerjaan pun kita harus mengimitasi Allah.
Jadi waktu saudara membaca mengenai hal ini, maka sekali lagi Allah memberikan martabat pekerjaan yang begitu luar biasa, nilainya itu terhadap seluruh pekerjaan secara setara, rohani dan kemudian bersifat kudus ya dari Tuhan ya, dari Tuhan semuanya. Ketiga saudara, pekerjaan sebagai pelayanan. Tadi kita melihat rancangan Allah di dalam pekerjaan, kemudian kita melihat juga di dalam aspek martabat pekerjaan itu sendiri. Dan yang ketiga adalah pekerjaan sebagai pelayanan. Saudara, pekerjaan adalah panggilan untuk melayani Tuhan. Kita semua tahu konsep itu. Dari mana kita dapat konsep ini? Bahwa panggilan kita dalam pekerjaan adalah untuk melayani Tuhan. Saudara, dalam bahasa Yunani kata panggilan adalah kaleo. Kaleo ya saudara, memanggil, panggilan saudara. Nah, panggilan ini saudara adalah mencakup dua hal. Pertama, Allah memanggil umat pilihannya untuk membawa mereka ke dalam iman yang menyelamatkan dan kesatuan dengan Kristus. Itu hal yang pertama di dalam arti kaleo. Kita bisa lihat itu di dalam Roma 8 ayat yang ke-30 dan kemudian di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-9. Bahwa kita adalah umat pilihan Allah yang dipanggil Allah keluar untuk kemudian menikmati keselamatan di dalam iman dan kesatuan dengan Kristus. Kedua, kaleo, saudara, kata kaleo itu adalah panggilan Allah yang kemudian memanggil manusia, khususnya umat pilihan Allah yang telah ditebusnya, untuk melayani dia dan melayani dunia ini. Melayani Allah dan melayani dunia ini. Dan sensenya adalah bersifat individual maupun komunal. Nah, kita lihat beberapa teks Alkitab ya saudara yang mengacu kepada pemikiran ini. Bahwa panggilan kaleo itu bukan saja terkait dengan keselamatan kita, tetapi kaleo itu juga berbicara mengenai panggilan Allah untuk melayani dia di dalam seluruh aspek hidup kita dan juga melayani dunia ini. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara perhatikan di situ, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar, ya. Alkitab menunjukkan bahwa kita melayani Dia tetapi juga melayani dunia ini. Banyak sekali teks firman Tuhan yang saudara dan saya bisa temukan di situ, termasuk memiliki sense individual maupun komunal di dalam pelayanan kita, ada tertera di dalam teks yang saya sebutkan di situ. Nah, Luther mengatakan begini saudara, terkait dengan pelayanan kaum awam dan juga pelayanan para imam saudara. Dia mengatakan begini, semua orang Kristen adalah sungguh-sungguh termasuk kalangan rohani. Dan tidak ada perbedaan di antara mereka kecuali masalah jabatan saja. Artinya ada perbedaan jabatan ordo. Ya. Tetapi sekali lagi saudara, kita semua, Luther katakan, kita semua adalah imam-imam yang dikuduskan melalui baptisan. Jadi tidak ada kategori eksklusif. Yang mana para imam dan para biarawan atau para pendeta saja yang kemudian menikmati pekerjaan-pekerjaan yang bersifat rohani yang bisa melayani Tuhan. Tetapi semua kita, semua orang yang percaya kepadanya adalah orang-orang yang disebut sebagai orang-orang rohani. Imam-imam Allah yang melayani di dalam segala ranah kehidupan kita. Baik itu gerejawi maupun yang bersifat non-gerejawi. Jadi ini adalah prinsip yang sangat penting sekali saudara, yang menunjukkan bahwa hidup engkau dan saya adalah hidup yang merupakan meresponi panggilan Allah untuk melayani Dia. Melalui apa? Pekerjaan-pekerjaan kita. Kenapa? Karena kita adalah imam-imam Allah. Imam-imam Allah yang harus memberitakan Dia di dalam seluruh ranah hidup kita. Nah, pekerjaan di luar gereja pun saudara, itu ditekankan di dalam 1 Korintus 7 ayat 17 saudara, sebagai pekerjaan yang memang untuk melayani Tuhan. Nah, saya ajak kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 17 saudara, untuk menunjukkan perjanjian baru punya pemikiran yang tidak jauh berbeda dengan PL, tetapi juga sekaligus mengembangkan PL. 1 Korintus 7 ayat 17, selanjutnya hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat.
Saudara perhatikan, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil. Keadaan seperti waktu ia dipanggil itu seperti apa? Nah, kata ditentukan kemudian dipanggil Allah. Ini tidak merujuk kepada pelayanan gerejawi, ya, tetapi merujuk kepada tugas-tugas sosial termasuk urusan rumah tangga dan ekonomi, saudara ya. Saudara baca di dalam teks ini menyeluruh, saudara, ternyata Paulus sedang berbicara mengenai orang percaya yang telah dipanggil dan ditentukan oleh Tuhan itu tetap ada dalam keadaannya seperti ya dipanggil, yakni dalam pekerjaan ketika dia itu melayani Tuhan. Pada waktu dia dipanggil Tuhan adalah pekerjaan-pekerjaan yang bersifat non-gerejawi, saudara. Pekerjaan sosial, termasuk tadi saya katakan pekerjaan rumah tangga, dan juga pekerjaan-pekerjaan yang bersifat ekonomi dan lain-lain. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa di dalam 1 Korintus 7 ayat 17 langsung dikategorikan bahwa pekerjaan non-gerejawi adalah pekerjaan untuk melayani Tuhan. Jadi semua pekerjaan non-gerejawi disebut sebagai panggilan dan tugas dari Allah. Nah, saudara, terkait dengan hal ini maka kita memiliki satu konsep yang Tuhan berikan di dalam Matius 26, 25, Roma 12 dan kemudian 1 Korintus 10 ayat 13, saudara. Di situ dikatakan bahwa Allah memperlengkapi setiap manusia dengan talenta atau karunia-karunia untuk saling melayani atau membangun bagi kemuliaannya. Jadi karena pekerjaan adalah panggilan untuk melayani Allah, pekerjaan-pekerjaan itu adalah bersifat individual maupun komunal, saudara, untuk melayani Tuhan, mencakup pekerjaan gerejawi maupun pekerjaan non-gerejawi, saudara. Maka saudara, pekerjaan-pekerjaan itu harus diperlengkapi Tuhan dengan talenta atau karunia-karunia untuk kita bisa menjalankan apa yang menjadi panggilan Allah dalam hidup kita. Tanpa karunia, tanpa talenta, bagaimana kita bisa bekerja? Jadi pekerjaan memang adalah pelayanan kepada Tuhan, tetapi juga di saat yang sama bagaimana saya bisa bekerja untuk melayani Tuhan. Allah memberikan kepada kita karunia, talenta, kapasitas yang Allah karuniakan untuk kemudian kita bisa melayani. Dan pelayanan itu dilakukan untuk apa? Membangun, saling melayani bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, di dalam konteks ini maka pekerjaan adalah tindakan kasih. Pekerjaan bukan semata-mata urusan diri saya, ya, pencapaian-pencapaian yang mau saya capai untuk diri saya, kepuasan untuk diri saya, atau pencarian keuangan, penumpukan harta bagi diri saya, tidak, saudara. Tetapi pekerjaan yang untuk melayani Tuhan adalah pekerjaan untuk saling membangun, saling melayani bagi kemuliaan Allah. Maka pekerjaan itu adalah sebagai tindakan kasih kita kepada sesama kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, contoh, saudara lihat di dalam kehidupan engkau dan saya ketika kita berprofesi sebagai dokter misalnya, di dalam kasus sekarang yang kita hadapi corona, saudara dan saya menemukan bahwa banyak dokter, baik Kristen maupun non-Kristen, saudara, yang mengalami banyak hal, kesukaran-kesukaran terkait dengan mereka melayani orang-orang yang terjangkit atau terinfeksi corona. Bahkan ada dokter-dokter yang juga bukan orang Kristen, tetapi mereka meninggal dunia karena apa? Karena mereka melayani untuk kemudian keselamatan bagi pasien mereka yang terkena virus corona. Jadi kalau saudara dan saya melihat hal ini, maka Tuhan memberikan kapasitas kepada para dokter di dalam tindakan medikal mereka untuk dengan kasih menyelamatkan mereka yang telah terinfeksi corona. Dengan demikian pekerjaan secara esensial baik dilakukan oleh orang yang percaya maupun orang yang tidak percaya adalah sebuah tindakan kasih. Dan pekerjaan juga adalah sebagai pelayanan kompetensi. Jika pekerjaan adalah untuk melayani Tuhan, maka pekerjaan itu adalah sebagai pelayanan kompetensi. Apa maksudnya, saudara? Saudara nggak mungkin melayani Tuhan tanpa kompetensi. Dan kompetensi itu terkait dengan apa? Talenta dan karunia yang Allah berikan kepadamu, dan kita bertanggung jawab untuk mengembangkan seluruh talenta dan juga karunia yang Allah berikan untuk kita betul-betul berkompeten, ya, ahli di dalam bidang kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah suatu hal yang begitu prinsip. Karena apa, saudara? Karena kita adalah orang-orang yang dipanggil Allah untuk melayani Dia melalui pekerjaan. Dengan demikian, saudara, kesimpulan kita, saudara, di dalam pembahasan mengenai panggilan, pekerjaan, dan pelayanan dalam perspektif Alkitab, baik perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru, saudara, kita menemukan beberapa hal. Pertama, pekerjaan di dalam maupun di luar gereja, saudara, adalah bagian daripada ketetapan kekal Allah bagi manusia yang bersifat rohani dan kudus.
Jadi sekali lagi suami tidak boleh memandang rendah pekerjaan rumah tangga. Seolah-olah pekerjaan di perusahaan atau pekerjaan di luar rumah itu jauh lebih penting daripada pekerjaan dalam rumah tangga. Tidak boleh. Kenapa? Karena dua-duanya setara. Dua-duanya bersifat rohani. Dua-duanya bersifat kudus adanya. Pekerjaan menyatakan keserupaan manusia dengan Allah. Mengimitasi Allah. Kita bukan bekerja karena memang kita ingin bekerja, tetapi karena memang Allah bekerja maka kita mengimitasikan Dia. Kita meniru Dia untuk bekerja. Allah bekerja maka manusia pun bekerja. Ketiga, pekerjaan adalah pelayanan kepada Allah dan dilakukan di hadapan Allah. Ini adalah prinsip yang begitu penting untuk menekankan tanggung jawab kita yang langsung kepada Allah dan bukan kepada sesama kita saja. Berikutnya saudara, Sabat menyatakan bahwa bekerja bukanlah satu-satunya hal yang penting dalam kehidupan manusia. Pekerjaan bukanlah makna hidup manusia, tetapi relasi dengan Allah adalah dasar terpenting bagi manusia. Jadi sekali lagi, keseimbangan antara bekerja dan kemudian kita beristirahat di dalam hari Sabat itu sesuatu yang sangat-sangat penting dan ditekankan di dalam Alkitab. Dan yang terakhir, pekerjaan adalah suatu panggilan untuk memberikan kontribusi terhadap kebaikan bersama. Dan bukan hanya sebagai suatu cara untuk memajukan diri sendiri. Kita berkontribusi bagi kebaikan sesama. Jadi ini adalah sesuatu yang tidak bersifat egosentris tentunya, tetapi membawa kemuliaan Allah, menyatakan providensia Allah, pemeliharaan Allah juga bagi sesama kita yang lain melalui pekerjaan-pekerjaan kita. Nah, saya ambil contoh beberapa hal pekerjaan yang Tuhan pakai untuk melayani Dia dan kemudian Tuhan juga pakai untuk kemudian berkontribusi kepada kebaikan bersama. Saudara lihat di dalam tayangan di layar saudara ada 3 gambar saudara. Yang seringkali orang katakan pelayanan rohani itu adalah pelayanan gerejawi. Tetapi kenapa saya taruh 3 gambar ini saudara? Untuk menunjukkan bahwa jenis-jenis pekerjaan ini adalah yang setara, rohani dan kudus di hadapan Allah. Contoh, saudara dan saya melihat di dalam kasus yang terjadi saudara, itu kira-kira pada tahun 1900-an yang lampau saudara. 24 Februari tahun 1989 saudara, itu adalah penerbangan daripada United Airlines saudara. United Airlines 811 saudara, itu berangkat dari Honolulu menuju Selandia Baru. Ini saya tunjukkan gambarnya, ada pesawat di situ. Pesawat ini adalah pesawat yang kaptennya itu adalah David Cronin. Dia adalah seorang pilot yang sangat ahli di dalam bidangnya dan berpengalaman selama 38 tahun. Tetapi dalam perjalanannya ketika pesawat itu sudah naik tinggi 22.000 kaki dari daratan saudara, dari permukaan laut itu sudah jauh tinggi sekali saudara, 22.000 kaki, saat itu tiba-tiba pintu kargo pesawat itu meledak. Pintu kargo pesawat bagian depan itu meledak saudara ya. Dan akhirnya ada lubang besar di pintu kargo itu, saudara lihat ada gambar yang hitam putih di bawah, itu pintu kargo yang meledak itu saudara ya. Dan akhirnya menyedot keluar, ada sekitar 9 penumpang langsung keluar dari situ. Sedot dan pasti mereka mati. Begitu. Walaupun ada yang hampir tersedot tetapi sempat terselamatkan oleh penumpang lainnya. Di dalamnya itu ada sekitar 300-an penumpang saudara, dan 9 yang lain tersedot keluar dan mati. Apa yang dilakukan oleh Kapten Cronin saudara di dalam kondisi yang demikian? Ketika ditanya oleh seorang wartawan saudara, dia mengatakan begini, ketika dia mendengar adanya ledakan pintu kargo itu pertama kali, yang dia pikirkan adalah dia berdoa bagi penumpangnya sebentar dan kemudian dia mulai bekerja kembali. Saudara ingat ini, bagaimana peranan seorang pilot Kristen di dalam keadaan darurat. Dia berdoa sebentar bagi para penumpangnya dan kemudian dia melanjutkan pekerjaan. Tetapi saudara tidak saja cukup di dalam berdoa, dia memiliki kompetensi yang memberikan kontribusi yang begitu luar biasa bagi pendaratan darurat yang begitu mulus. Saudara, apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah dia berusaha menggantikan kurangnya daya dorong dan rusaknya 2 mesin di sebelah kanan. Kenapa? Karena serpihan-serpihan yang saudara lihat di gambar itu, serpihan-serpihan dari pintu kargo itu saudara telah merusak 2 mesin pesawat bagian kanan
ya, itu rusak saudara. Jadi bagaimana dia harus berusaha menggantikan kurangnya daya dorong dan rusaknya dua mesin di sebelah kanan. Itu dia harus kerjakan. Dia berjuang memegang kendali pesawat, kemudi itu saudara, menstabilkan pesawat tersebut saudara. Dan akhirnya kemudian harus mendaratkan pesawat itu supaya menyelamatkan sekian ratus orang yang ada di dalam pesawat itu. Saudara, ini adalah sebuah pendaratan yang sangat mulus yang dilakukan oleh David Cronin. Tetapi saudara, apa yang saya mau tekankan di sini? David Cronin bukan saja seorang percaya yang takut akan Tuhan dan mendoakan akan para penumpangnya di saat kritis. Tetapi dia mengusahakan, memaksimalkan seluruh kompetensi dia bagi pelayanan Tuhan. Berapa banyak dari kita sebagai orang percaya yang bekerja dengan memaksimalkan seluruh kompetensi yang Allah berikan kepada kita untuk berkontribusi bagi kebaikan sesama kita. David Cronin lakukan ini saudara, dan dia berjuang saudara, berjuang luar biasa dengan memakai seluruh keahliannya untuk menyelamatkan sekian ratus orang. Saudara lihat di sisi sebelah kanan daripada gambar gereja itu, saudara lihat bahwa itu adalah tindakan-tindakan para medis untuk menyelamatkan para pasien corona. Ini adalah berita terbaru. Saudara, dan saya melihat bahwa semuanya ini adalah pelayanan bagi Tuhan. Pelayanan bagi Tuhan. Saudara, dan saya mau menegakkan supremasi Allah di dalam kehidupan kita. Saudara harus mempersembahkan seluruh pekerjaan ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Ini adalah segelintir daripada pekerjaan yang saya berikan, baik itu bersifat gerejawi maupun non-gerejawi. Tetapi masih banyak lagi pekerjaan-pekerjaan lain yang Allah karuniakan bagi kita sebagai pelayanan di hadapan Tuhan. Jadi pekerjaan, panggilan, dan pelayanan adalah tiga hal yang tidak bisa dibenturkan atau diabaikan salah satunya. Karena pekerjaan berasal dari Allah, maka kita dipanggil oleh Allah untuk melayani Dia melalui pekerjaan kita. Begitu. Yang kedua, saudara, yang kita bisa belajari, saudara, terkait dengan pelayanan kita di dalam pekerjaan-pekerjaan kita bagi kemuliaan Tuhan. Pekerjaan adalah hal yang memang ditetapkan oleh Allah, tetapi telah terdistorsi oleh dosa. Terdistorsi oleh dosa. Pekerjaan itu sendiri adalah baik pada dirinya karena berasal dari Allah. Tetapi juga karena dosa, maka pekerjaan itu mengalami kutukan Allah. Nah, mari kita mulai melihat bagaimana dosa itu merusak pekerjaan yang Allah karuniakan kepada manusia. Pertama, saudara, di dalam Kejadian 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-19, saudara, di situ dikatakan bahwa Allah mengutuki pekerjaan. Pasal 3 ayat 16 sampai 19 kitab Kejadian, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Nah, seluruh kalimat firman Tuhan ini menggambarkan sekali lagi kutuk Allah kepada manusia akibat dosa mereka. Dan dosa itu sekali lagi merusak, bahkan menyesatkan setiap bagian dari gambar rupa Allah. Setiap aspek hidup manusia itu tercemar. Pencemaran itu, saudara, disebutkan di dalam ayat yang ke-16 dimulai dengan apa? Di dalam seks. Di dalam jenis kelamin. Di dalam cinta kasih dan pernikahan. Di dalam bidang seks, saudara dan saya menemukan berapa ragamnya dosa seksual yang berkembang sampai dengan hari ini. Ini adalah penyimpangan-penyimpangan yang begitu mengerikan. Sehingga Allah mengizinkan terjadinya hukuman melalui penyakit-penyakit seks, saudara. Yang dialami oleh orang-orang yang menjadi pelaku seks ataupun kemudian berakibat kepada mereka yang bukan pelaku seks tetapi kemudian berhubungan dengan orang pelaku seks itu. Nah, jenis kelamin. Saudara lihat ada gender yang kemudian dijadikan sebagai alternatif. Bukan saja jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan saja, tetapi ada gender yang lain, saudara, yang bukan laki-laki juga bukan perempuan, tidak jelas. Ya. Saudara, yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, terjadi penyimpangan di dalam aspek ini. Bahkan ada perubahan gender, ya, perubahan jenis kelamin melalui operasi dan lain-lain. Saudara, dan saya menemukan bahwa itu adalah akibat daripada dosa. Kemudian cinta kasih dan pernikahan itu kemudian diobrak-abrik, dirusak ya oleh dosa.
Norma baru yang dihidupi oleh relasi laki-laki dan perempuan, saudara, di dalam kalimat ayat yang ke-16, saudara, tidak lain dari persaingan atau perebutan otoritas dalam kepemimpinan. Saudara perhatikan di dalam kehidupan keluarga, saudara, hal ini seringkali terjadi, bukan? Suami dan istri berkelahi, ada kesalahpahaman, ada rasa frustrasi yang begitu besar, ada konflik yang begitu mendalam yang melukai suami dan istri, laki-laki dan perempuan yang terikat di dalam pernikahan. Ya, tidak ada kebahagiaan di sana. Saudara, semuanya ini terjadi karena apa? Karena kutukan Allah, akibat dosa-dosa daripada manusia. Semua relasi yang tadinya baik, semua relasi yang kudus dan rohani dirusak, saudara, dirusak. Sekali lagi adalah hal yang sering kali saudara dan saya temukan, persaingan atau perebutan otoritas dalam kepemimpinan, kesalahpahaman, frustrasi, konflik yang mendalam dan ketidakbahagiaan pasti terjadi di dalam kehidupan keluarga kita. Karena itu tidak heran jika sampai hari ini orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus pun mengalami begitu banyaknya pergumulan di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Kenapa? Karena kutukan Allah ini. Walaupun di dalam Efesus Allah sudah meridimnya. Allah telah memberitahukan kepada kita melalui Paulus bahwa Allah meridim pernikahan. Nah, yang kedua saudara, di dalam Kejadian 3 ayat 17-18, kerusakan yang diakibatkan oleh dosa saudara itu terkait dengan segala pekerjaan dan usaha manusia itu akan selalu ditandai dengan frustrasi dan kurangnya kepuasan. Berapa banyak daripada manusia yang menikmati pekerjaannya? Tidak banyak, bukan? Kemudian berapa banyak dari kita yang kemudian menikmati kepuasan daripada pekerjaan kita? Kebanyakan dari kita adalah kita tidak puas, entah karena hasil pekerjaan itu tidak maksimal, kita memiliki idealisme tertentu tetapi kita tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mencapai idealisme itu, atau karena kita mendapatkan pertentangan daripada lingkungan di sekeliling kita sehingga kita tidak dapat mencapai hasil yang seharusnya. Ini yang dikatakan bahwa semak duri itu muncul. Padahal engkau menabur benih yang baik, misalnya menabur gandum tetapi muncul semak duri. Walaupun ada makanan, ada hasilnya, tetapi hasil itu tidak mencapai kepuasan atau hasil yang maksimal. Ini semua adalah bagian yang Allah izinkan terjadi di dalam kehidupan manusia sebagai akibat daripada dosa-dosa mereka. Jadi waktu kita mengerjakan pekerjaan, saudara dan saya sering kali mengalami apa yang disebut dengan frustrasi dan hal-hal yang terkait dengan kurangnya kepuasan terhadap hasil pekerjaan kita. Nah, ini yang dikatakan bahwa pekerjaan menjadi tidak menghasilkan. Pekerjaan menjadi tidak menghasilkan bukan karena tidak ada hasil, tetapi tidak mencapai maksimal daripada hasil tersebut. Yang kedua saudara, pekerjaan karena dosa menjadi tanpa tujuan. Di dalam Pengkhotbah 2 ayat yang ke-17 saudara, dia berbicara banyak sekali tentang aspek-aspek kehidupan manusia. Kita baca di dalam Pengkhotbah pasal 2 ayat yang ke-17. Di situ dikatakan, oleh sebab itu aku membenci hidup karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari. Sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Timothy Keller mengatakan bahwa pengkhotbah itu mengajukan 3 proyek hidup untuk menemukan suatu kehidupan yang bermakna di bawah matahari. Yang pertama saudara, dia mengatakan bahwa upaya untuk memahami hidup itu melalui belajar dan kemudian berhikmat. Ya. Saudara bisa melihat itu di dalam Pengkhotbah 1 ayat 12-18 dan pasal 2 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. Dan kemudian yang kedua saudara, untuk kemudian menemukan suatu makna hidup adalah melalui mencari kesenangan. Mencari kesenangan, mengejar kesenangan itu saudara. Mengejar kesenangan. Dan yang ketiga, proyek kehidupan yang dilakukan untuk menemukan makna hidup adalah dengan bekerja. Bekerja, dan bekerja keras. Tetapi kemudian di dalam pasal 2 ayat 17, pengkhotbah menemukan bahwa ketika dia bekerja, dia tidak menemukan makna apapun di dalam pekerjaan itu. Pekerjaan itu adalah pekerjaan yang hampa. Dia menemukan kehampaan makna hidup, saudara. Sehingga dia katakan bahwa sia-sia pekerjaan di bawah matahari itu adalah sebuah usaha menjaring angin. Kenapa? Karena tidak ada makna hidup yang ditemukan di dalam pekerjaan. Melalui belajar dan hikmat, mencoba mencari makna hidup, tetapi juga tidak berhasil.
melalui mencari atau pengejaran kesenangan hidup dengan mengumpulkan harta benda dunia ini, tetapi juga tidak menemukan makna hidup. Melalui bekerja keras, tetapi juga di sana tidak menemukan makna hidup, saudara. Malah yang terjadi adalah kehampaan makna hidup. Kenapa, saudara? Di dalam pengkhotbah, saudara, dikatakan bahwa cepat atau lambat, semua hasil kerja manusia akan terhapus dari sejarah. Cepat atau lambat semua hasil kerja manusia akan terhapus oleh sejarah. Hanya sedikit orang-orang yang bekerja dan kemudian hasil daripada pekerjaannya itu bertahan beberapa abad. Contoh misalnya John Calvin, Martin Luther di dalam karya-karya mereka yang mendobrak dunia, saudara, itu bertahan sampai dengan hari ini kira-kira 500-an tahun. Tetapi berapa banyak orang untuk itu, saudara? Pada umumnya yang terjadi adalah semua hasil kerja manusia akan terhapus oleh sejarah. Tidak diingat. Orang yang bahkan paling terkenal pun, Pengkhotbah 2 ayat 16 mengatakan bahwa tidak akan dikenang secara kekal. Jadi apa arti hidup kita? Apa arti hidup kita? Pekerjaan bahkan dapat menghasilkan keterasingan dari sesama. Kenapa? Karena yang kita lakukan adalah ambisi kita untuk bekerja, tetapi kemudian kita mengabaikan sesama kita, mengabaikan orang-orang terdekat daripada kita, dan kita hanya memfokuskan diri kepada pekerjaan. Sehingga pekerjaan justru bukan memberikan makna hidup, tetapi menarik kita daripada relasi dengan sesama kita, membawa kita terasing daripada sesama kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sesuatu frustrasi yang diungkapkan oleh pengkhotbah. Dia menemukan bahwa segala hasil usaha dia tidak memiliki makna apapun. Hanyalah sebuah usaha mencari angin. Pekerjaan tidak menghasilkan makna hidup. Pekerjaan tidak memiliki tujuan pada dirinya sendiri. Saudara, ini adalah dosa, akibat daripada dosa, saudara. Sehingga waktu saudara dan saya bekerja, sekali lagi kita menemukan banyak hal-hal yang membuat kita mengalami kehampaan makna hidup. Ketiga, karena dosa, saudara, pekerjaan itu menjadi egois. Ego center, saudara ya. Ini adalah sesuatu hal yang sangat-sangat disayangkan, saudara, karena ternyata bukan saja orang yang non-Kristen yang melakukan ini, tetapi juga orang Kristen mungkin sekali jatuh di dalam dosa demikian. Kita bekerja dan pekerjaan itu menjadi sesuatu yang self-center ya, ego center, saudara. Kita lihat itu dalam Kejadian 11 ayat 2-4, saudara, tentang peristiwa Menara Babel. Kejadian pasal yang ke-11 ayat 2 sampai ayat yang ke-4. Di situ dikatakan, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Ini adalah ayat 4 yang menjadi fokus daripada pembahasan kita. Mencari nama bagi diri sendiri. Pekerjaan di dalam Kejadian pasal 11 ayat 4, saudara, ini adalah membangun menara. Tidak ada yang salah dengan pekerjaan membangun menara, tetapi masalahnya adalah motif pembangunan itu apa, saudara? Untuk mencari nama. Saudara, mencari nama, saudara, itu berarti pekerjaan itu sendiri yang dilakukan oleh orang-orang di kota Sinear ini, saudara, identik dengan makna dan identitas diri. Jadi mereka mau mengatakan bahwa pekerjaan itulah, di dalam pekerjaan itulah mereka menemukan makna diri mereka, menemukan identitas diri mereka, saudara. Identitas diri itu apa, saudara? Bukan soal pekerjaan itu sendiri, tetapi berbicara mengenai kita itu berbeda daripada sesama kita. Kita membuktikan bahwa diri saya itu istimewa. Ya, jadi pekerjaan adalah sesuatu yang merupakan makna dari diri kita, identik dengan makna diri kita, identik dengan identitas diri kita. Kenapa? Karena dengan pekerjaan itu kita berbeda daripada orang lain, kita menjadi yang istimewa daripada yang lain. Saudara dan saya bisa melihat bahwa ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang kalau kita miliki itu seringkali mengangkat pride kita, mengangkat kesombongan kita, sehingga kita di hadapan keluarga kita dapat membanggakan diri kita. Nah, mirip seperti demikian, saudara, mencari nama, pekerjaan adalah hal yang dijadikan sebagai identik bagi pemaknaan diri, bagi identitas diri orang tersebut. Ya. Yang kedua, saudara, mencari nama bagi dirinya sendiri. Saudara, ini berbicara mengenai pekerjaan sebagai suatu cara mengumpulkan kekuasaan, kemuliaan, rasa aman, ya, dan menjalankan kontrol atas nasib sendiri, atau kita sebut itu sebagai otonomi. Kita bisa lihat di dalam Kejadian pasal 4 dari keturunan Kain, saudara.
Di situ banyak sekali teknologi yang berkembang, teknologi mula-mula yang berkembang saudara. Dan sayangnya teknologi itu menjadi alat bagi mereka mengumpulkan kekuasaan, kemuliaan, rasa aman bagi diri mereka sendiri, mengontrol diri mereka sendiri. Dan demikian juga saudara, dan saya lihat di dalam Kejadian pasal 11. Orang-orang yang ada di Sinear adalah orang-orang yang haus kekuasaan, orang-orang yang haus kemuliaan, yang mencoba mengamankan diri mereka dengan kebesaran yang mereka miliki dengan pembangunan menara tersebut, dan mengontrol diri mereka sendiri, otonomi, bebas daripada Tuhan, bebas dari hukum-hukum Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah upaya-upaya yang bersifat egosentris, yang sekali lagi bukan saja terjadi di dalam diri orang yang tidak percaya, tetapi mungkin sekali terjadi di dalam diri orang yang percaya. Nah, pekerjaan-pekerjaan demikian saudara, Alkitab katakan bahwa ini adalah sesuatu yang mengungkapkan berhala manusia. Pekerjaan yang dijadikan identik dengan makna diri dan identitas diri, pekerjaan yang merupakan cara untuk mengumpulkan kekuasaan, kemuliaan, rasa aman, bahkan otonomi diri saudara, adalah ungkapan daripada pemberhalaan yang manusia itu berikan kepada dirinya dan kepada pekerjaannya. Saudara, di dalam Keluaran 20 ayat 3 sampai 5 dan juga Keluaran 34 ayat 17 berbicara mengenai menyembah kepada berhala saudara. Menyembah kepada berhala saudara itu berbicara mengenai mengasihi, melayani dan memperoleh makna dirinya lebih dari Allah yang sejati. Jadi pekerjaan itu saudara, kita kasihi, kita layani, kita peroleh makna darinya lebih daripada Allah itu sendiri saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah maniak, ya, maniak. Orang yang maniak sekali dalam pekerjaan, yang akhirnya menjadikan seluruh objek kasih dia, objek pelayanan dia, dan objek makna diri dia hanya tertuju kepada pekerjaan. Saudara pernah menemukan orang-orang demikian yang bekerja saudara, kalau tidak bekerja itu mungkin sesuatu yang sangat kurang dalam kehidupan mereka. Jadi mereka sungguh-sungguh mengasihi pekerjaan itu dengan maksimal, menggerakkan seluruh talenta dan karunia yang ada, tetapi sayangnya pekerjaan itu adalah objek pemberhalaan mereka. Yang kedua saudara, istilah yang disebutkan di dalam dua teks Keluaran 20 ayat 3 sampai 5 dan kemudian 34 ayat 17 adalah membuat patung. Kata membuat patung ini bukan hanya urusan fisik saudara, tetapi ini juga berbicara mengenai imajinasi dan iman daripada orang bersangkutan yang membuat patung. Tentu ini tidak mengacu kepada kesenian ya saudara, tetapi ini mengacu kepada pemberhalaan. Jadi membuat patung sebagai objek penyembahan. Nah sekali lagi ini bukan saja urusan fisik, tetapi berbicara mengenai imajinasi apa yang ada secara potensial di dalam diri orang yang membuat patung itu. Apa saja saudara? Timothy Keller mengatakan orang yang membuat patung membayangkan dan mempercayai apapun untuk bisa memberikan kendali atas dirinya, rasa aman atas dirinya, signifikansi, kepuasan dan keindahan yang hanya bisa diberikan oleh Allah sejati. Itu kemudian digantikan dengan patung. Jadi dia membayangkan dan mempercayai bahwa apa yang dibangunnya itu adalah bisa memberikan kendali kepadanya, rasa aman, signifikansi, kepuasan dan keindahan yang sesungguhnya hanya bisa diberikan oleh Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu berarti membuat patung, berarti mengikatkan diri kita secara rohani dengan objek yang menjadi objek kasih kita, objek pelayanan kita, dan objek makna diri kita. Objek itu akan mengendalikan kita. Objek itu akan membuat diri kita sedemikian sehingga terus mengandalkan dia. Saudara, pekerjaan yang terkait dengan keuangan, saudara, ini adalah sesuatu hal yang kita semua pasti butuhkan. Pekerjaan pasti menghasilkan nafkah hidup bagi kita. Tetapi sayangnya saudara, seringkali pekerjaan yang menghasilkan nafkah hidup itu kemudian menjadi berhala bagi kita. Sehingga hari ini saudara dan saya menemukan bahwa dengan corona ternyata pekerjaan yang menjadi landasan, menjadi rasa aman, tempat kita memiliki rasa aman, tempat di mana kita mendapatkan kenyamanan diri, mempercayai seluruh hidup kita ke dalamnya, justru tidak berfungsi, bukan? Berapa banyak orang yang kemudian tidak mendapatkan pekerjaan di dalam masa corona? Berapa banyak orang yang kemudian di PHK di dalam masa corona? Berapa banyak orang yang kemudian bisnisnya itu ditutup gara-gara corona? Jadi sebenarnya siapa yang kemudian menjadi kendali dalam hidup kita?
Siapa yang kemudian menjadi yang paling signifikan dalam kehidupan kita? Siapakah yang kemudian memberikan kepada kita rasa aman? Apakah pekerjaan? Jawabnya tentu tidak, bukan? Karena hari ini engkau dan saya menemukan bahwa pekerjaan tidak memberikan apapun kepada saudara dan saya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, egois yang demikian saudara, membuat pekerjaan saudara itu menjadi berhala bagi manusia. Dan C.S. Lewis mengatakan bahwa apa yang dilakukan di dalam pembangunan menara Babel saudara, mencari nama bagi dirinya sendiri adalah ungkapan daripada motif terdalam dari diri manusia, yaitu kesombongan. Kesombongan adalah dasar dan penggerak dalam bekerja. Kejadian pasal 11 saudara, kesombongan adalah dasar dan penggerak dalam bekerja. Menara yang puncaknya sampai ke langit. Pada waktu itu saudara, mereka sudah menemukan batu bata yang merupakan teknologi untuk membangun bangunan yang jauh lebih tinggi daripada bangunan-bangunan sebelumnya ketika mereka belum menemukan batu bata. Mereka membangun menara yang puncaknya sampai ke langit saudara. Apa maksudnya saudara? Timothy Keller mengatakan bahwa ketika mereka membangun menara sampai ke langit puncaknya saudara, ini berarti mereka sedang meninggikan talenta dan pencapaian individual mereka. Dan itu berarti ketika meninggikan talenta dan pencapaian individual, itu akan melahirkan adanya budaya kompetitif, budaya persaingan di dalam kehidupan mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menara yang puncaknya sampai ke langit itu bukan hanya sekedar dibangun begitu saja saudara, tetapi sekali lagi menggambarkan teknologi, kemampuan manusia di dalam menjalankan teknologi itu saudara untuk mencapai apa yang menjadi keinginan mereka. Berarti mereka memaksimalkan talentanya, bukan? Mereka memiliki kompetensi yang begitu luar biasa untuk mencapai apa yang menjadi keinginan mereka. Tetapi sekali lagi, kompetensi talenta yang dimaksimalkan tanpa takut akan Allah itu akan menghasilkan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Adalah peninggian diri, kesombongan diri yang pada akhirnya akan membawa semangat persaingan. Saudara dan saya waktu dalam pekerjaan, jika saudara dan saya mau membangun pekerjaan saudara untuk meninggikan diri saudara, begitu Tuhan memunculkan orang lain yang mungkin memiliki kompetensi jauh lebih tinggi daripada saudara, maka apa yang terjadi? Iri hati muncul. Iri hati, kecemburuan muncul. Lalu upaya-upaya untuk saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Kenapa saudara? Karena yang ditinggikan di dalam pekerjaan adalah talenta saudara, kemampuan pencapaian individual saudara, dan saudara ingin saudara diakui di hadapan publik. Dan saudara ingat, sekali lagi ini tidak akan memberikan apa yang baik bagi saudara, melainkan saudara menemukan semakin banyaknya kehampaan hidup dalam diri saudara. Kedua saudara, kesombongan itu terlihat juga di dalam supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Kalimat ini saudara, tentu kalimat ini berseberangan dengan ketetapan Allah di dalam kitab Kejadian bahwa penuhilah bumi, bukan hanya di dalam satu wilayah saja di tanah Sinear, tetapi penuhilah seluruh bumi. Mereka menentang Allah tentunya, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Tuhan bilang penuhi bumi, mereka bilang jangan terserak. Adalah sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Tetapi saudara, apa yang mau ditinggikan di sini? Di balik itu motifnya apa saudara? Apa yang mau ditinggikan? Kekuasaan dan kebesaran daripada manusia. Dibandingkan dengan apa? Kekuasaan Allah, dibandingkan dengan kebesaran Allah yang memberikan perintah firman Allah itu, manusia meninggikan kekuasaannya sendiri, mengendalikan dirinya sendiri, mengontrol dirinya sendiri, otonomi saudara. Kita jangan terserak ya, meninggikan kekuasaan dan kebesaran daripada diri manusia yang bersifat komunal ya. Dari ukuran apa? Ukuran daripada kebesaran kota dan kekayaan kota serta penduduknya. Saudara perhatikan, negara-negara adidaya saudara seringkali membanggakan segala pencapaian-pencapaian mereka. Contoh zaman Babel, ada taman gantung. Begitu sangat-sangat berpengaruh pada zaman itu. Ada segala macam pencapaian kekayaan kota yang begitu luar biasa agung. Di dalam beberapa gambaran mengenai kota Babel dan juga kota Niniwe pada masa lampau saudara, mereka memberikan kekayaan yang begitu luar biasa hebat di dalam kotanya. Dan bahkan penduduk mereka adalah penduduk yang dianggap sebagai penduduk yang beradab pada zaman itu. Sehingga saudara dan saya juga bisa melihat bahwa ini adalah bukan saja kebesaran dalam aspek mereka boleh memperluas dan memaksimalkan talenta mereka, tetapi di pihak lain mereka menunjukkan kekuasaan dan kebesaran diri yang menentang Allah. Dan di balik ini semua adalah kesombongan. Jadi pekerjaan karena dosa mengakibatkan engkau dan saya akhirnya jatuh di dalam egoisme
egoisme, bukan lagi di dalam visi yang benar yang Allah tetapkan bagi kita di dalam kitab Kejadian tadi, ya. Di dalam rancangan kekal Allah tentang pekerjaan. Nah, bagaimana Allah merestorasi hal ini, saudara ya? Injil dan pekerjaan, bagaimana dia merestorasi rancangan kekal Allah di dalam pekerjaan bagi manusia yang merupakan panggilan bagi pelayanan kepada Tuhan. Karena dosa itu terdistorsi, itu kemudian tercemar dengan segala akibat-akibat yang dihasilkan tadi yang sudah kita pelajari. Nah, bagaimana Injil hadir dan memberikan penebusan kepada pekerjaan itu sehingga kita dapat memuliakan Tuhan. Yang pertama, saudara dan saya melihat di dalam perubahan cara pandang dunia. Cara pandang dunia. Di dalam Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10 dan 1 Korintus 10 ayat yang ke-31. Ini adalah hal yang kemudian Alkitab berikan untuk merubah cara pandang kita terhadap dunia. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Di situ dikatakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Jadi kerjakanlah apa yang engkau jumpai, sekuat tenagamu. Lalu di dalam 1 Korintus 10 ayat 31, 1 Korintus 10 ayat yang ke-31, di situ dikatakan, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi di dalam Pengkhotbah 9 ayat 10 dan 1 Korintus 10 ayat 31 terdapat sebuah prinsip di dalam cara pandang dunia, yaitu semua orang tanpa kecuali orang percaya maupun orang tidak percaya berpartisipasi dalam karya Allah. Berpartisipasi dalam karya Allah. Kenapa, saudara? Karena Allah adalah pencipta dunia dan karya manusia mencerminkan karya kreatifnya dalam pembentukan budaya yang sesuai kehendak Allah. Jadi saudara, semua manusia tanpa kecuali mereka itu berpartisipasi di dalam karya Tuhan. Sekali lagi, Allah adalah pencipta dunia dan dia memiliki tindakan kreatif yang kemudian dilanjutkan di dalam karya kreatif manusia. Jadi karya kreatif manusia di dalam pekerjaan-pekerjaan pembentukan budayanya berdasarkan kehendak Allah itu adalah cerminan daripada pekerjaan Allah itu sendiri. Cerminan daripada pekerjaan Allah itu sendiri. Dengan demikian, waktu saudara dan saya menemukan di dalam kehidupan daripada orang-orang non-Kristen, saudara, ada budaya-budaya yang bersesuaian dengan Alkitab. Ada hak-hak asasi manusia yang bersesuaian dengan kehendak Allah. Saudara dan saya melihat bahwa ternyata manusia di dalam pembentukan budayanya mencerminkan karya kreatif Allah. Kenapa? Karena kita masih menemukan ada hal-hal yang baik di dalam budaya manusia yang datang daripada Allah, walaupun mereka telah jatuh dalam dosa, walaupun mereka adalah unbelievers, walaupun mereka bukan umat pilihan Allah. Kedua, semua manusia yang diciptakan sebagai gambar rupa Allah diberi talenta dan keterampilan untuk bekerja di dunia. Jadi urusan talenta dan karunia atau keterampilan, saudara, itu bukan hanya milik orang Kristen. Itu adalah milik yang Allah karuniakan kepada semua manusia gambar rupa Allah. Sehingga semua manusia, entah dia unbelievers atau believers, adalah orang-orang yang dicipta Allah menurut gambar rupa Allah dan melayani Allah dengan seluruh talenta dan keterampilan yang Tuhan karuniakan. Apa dasar utama ketika engkau dan saya mengatakan bahwa semua orang berpartisipasi dalam karya Allah? Dasar utamanya adalah dalam keseimbangan anugerah umum. Anugerah umum, saudara, anugerah umum. Anugerah umum ini adalah hasil daripada wahyu umum, saudara. Sama seperti special grace, anugerah khusus adalah hasil daripada wahyu khusus Allah. Nah, anugerah umum adalah hasil daripada wahyu umum Allah. Wahyu umum Allah itu tentu kita semua yang pernah mempelajari teologia reform mengetahui bahwa mencakup sejarah, pekerjaan-pekerjaan Allah di dalam sejarah dunia ini, pekerjaan-pekerjaan Allah di dalam penciptaan alam ciptaan Allah beserta isinya, dan juga hati nurani secara internal di dalam diri manusia. Segala sesuatu itu yang merupakan anugerah umum, tiga hal ini adalah berasal dari pekerjaan Allah. Dari pekerjaan Allah. Nah, tiga hal ini, saudara, diberikan sekali lagi kepada semua manusia. Baik orang percaya maupun orang yang tidak percaya. Nah, bagaimanakah Roh Kudus bekerja dalam anugerah umum sehingga memungkinkan semua manusia yang adalah gambar rupa Allah yang telah jatuh dalam dosa, mereka yang unbelievers maupun yang believers, saudara, itu kemudian dapat berpartisipasi dalam karya Allah. Bagaimana peran Roh Kudus dalam anugerah umum?
Nah, Roh Kudus di dalam bekerja dalam anugerah umum, saudara, tidak bekerja sebagai agen pertobatan atau pengudusan. Artinya dia tidak menghasilkan keselamatan di dalam diri orang yang tidak dipilih Allah. Sekalipun orang yang tidak dipilih Allah dapat menghasilkan karya-karya kreatif yang sekali lagi berkontribusi bagi budaya sesuai dengan kebenaran Tuhan, ya, sesuai dengan kebenaran Tuhan. Tetapi tetap sekali lagi saudara tidak menghasilkan keselamatan. Saudara dan saya bisa mencatat berapa banyak teknologi yang ditemukan oleh manusia sampai dengan hari ini yang bermanfaat bagi manusia dan memberikan kontribusi yang sangat baik bagi kebaikan semua manusia. Itu baik di bidang medis, baik di bidang ekonomi dan bidang-bidang lainnya. Saudara dan saya menemukan begitu banyak hal. Tetapi sekali lagi tidak semua orang yang ada di dalamnya yang menemukan hal-hal yang baik dalam kebudayaan yang bersesuaian dengan Alkitab, saudara, itu kemudian diselamatkan. Contoh saudara dan saya bisa ambil misalnya Sokrates, Plato dan Aristotle adalah pemikir-pemikir besar tetapi mereka tidak diselamatkan, bukan? Karena tidak ada iman di dalamnya. Yang kedua, Roh Kudus bertindak untuk memberikan kebijaksanaan, keberanian, wawasan dan pengekangan terhadap pengaruh-pengaruh dosa bahkan bagi mereka yang unbelievers, ya saudara. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus terkait dengan anugerah umum. Jadi dia bertindak memberikan kebijaksanaan, keberanian, wawasan dan pengekangan terhadap pengaruh-pengaruh dosa. Saudara bisa menemukan di dalam pemimpin-pemimpin besar dunia bagaimana mereka memiliki kebijaksanaan, memiliki keberanian di dalam peperangan, dalam kebijakan-kebijakan militer maupun politik. Contoh Alexander Agung, orang yang sangat-sangat luar biasa agungnya di dalam kehidupannya. Dalam kurun waktu yang singkat dia memberikan ekspansi militer yang luar biasa. Dan ini adalah orang-orang yang begitu berani dengan kebijaksanaan politik dan militer, saudara. Dengan wawasan berpikir yang luar biasa. Tetapi saudara, mereka tidak diselamatkan. Mereka tidak diselamatkan. Seluruh bijaksana itu datang daripada Tuhan Allah. Datang daripada Tuhan Allah. Roh Kudus juga mengekang pengaruh-pengaruh dosa. Mengekang pengaruh-pengaruh dosa. Contoh, di dalam kehidupan Firaun pada zaman daripada Abraham, ketika Abraham menipu bahwa Sarah ini bukan istrinya tetapi Sarah ini saudara perempuannya, walaupun ada kebenaran, setengah kebenaran di sana. Tetapi tetap dia menutupi hubungan dia dengan Sarah sebagai suami istri sehingga Firaun ingin mengambil Sarah sebagai istrinya. Lalu Allah intervensi dan kemudian menegur Firaun dan meminta Firaun untuk mengembalikan Sarah kepada Abraham. Jadi saudara memperhatikan bahwa Allah intervensi untuk mengekang dosa di dalam diri Firaun untuk tidak mengambil Sarah sebagai istrinya. Tetapi pengekangan dosa ini tidak mengindikasikan keselamatan bagi Firaun. Roh Kudus memungkinkan semua manusia dalam kadar tertentu memiliki pengetahuan universal akan Allah dan kebaikannya. Termasuk ada tentang penciptaan dan kodrat daripada manusia, itu juga diberikan. Saudara dan saya melihat itu di dalam Roma pasal 1 sampai dengan Roma pasal 2 ya. Pengetahuan universal akan Allah dan kebaikan-kebaikannya di dalam ciptaannya yang menghasilkan bijaksana-bijaksana yang begitu amat banyak. Ilmu eksak ya, ilmu matematika, semuanya itu ditemukan dari alam ciptaannya Tuhan. Dan itu membuktikan secara universal tentang kebaikan Allah. Ini adalah pandangan daripada John Calvin. Sehingga kita bisa katakan bahwa semua manusia di dalam anugerah umum, mereka berbagian, berpartisipasi dalam karya Allah. Ini adalah cara pandang dunia yang membuat kita orang percaya juga dapat bekerja bersama-sama dengan mereka yang tidak percaya untuk melakukan kebaikan bagi sosial, bagi sesama kita. Contoh, kita gereja bisa bekerja sama dengan misalnya pemerintahan sipil yang mungkin tidak dipimpin oleh orang Kristen. Atau bekerja sama dengan lembaga-lembaga sosial lainnya yang bukan dipimpin oleh orang Kristen. Untuk apa? Menangani kasus corona. Untuk kemudian memberi bantuan kepada orang-orang yang terimbas penderitaan karena corona. Ini adalah cara pandang yang Allah berikan. Sehingga di dalam kekristenan tidak memiliki kesempitan di dalam bekerja. Tetapi di dalam kekristenan kita memiliki keluasan dalam bekerja. Keluasan untuk boleh melayani Tuhan, baik itu di dalam pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan orang percaya maupun pekerjaan-pekerjaan yang bisa bersama-sama dengan mereka yang tidak percaya. Ini adalah dasarnya yang pertama. Yang kedua, saudara, kita bisa lihat dalam Injil dan pekerjaan. Injil hadir ya melalui anugerah umumnya memungkinkan semua manusia itu bisa berpartisipasi dalam karya Allah. Tetapi juga yang kedua, saudara, menyatakan supremasi pemerintahan Kristus dalam segala aspek hidup manusia di dalam 3 hal yang dikerjakan oleh
orang-orang percaya, tidak dikerjakan oleh orang yang tidak percaya. Kalau yang tadi poin pertama dikerjakan oleh semua manusia, believers and unbelievers. Yang kedua, menyatakan supremasi pemerintahan Kristus dalam segala aspek hidup manusia terkait dengan peran orang percaya dalam pekerjaan. Ada 3 hal, saudara. Yang pertama, kasih. Untuk meridim kejatuhan pekerjaan karena dosa atau kutukan karena dosa manusia, saudara, maka Allah melalui pekerjaan Roh Kudus memberikan kuasa kepada orang percaya untuk menjalankan kasih. Kasih dan pengampunan Allah di dalam Kristus sebagai obat yang paling ampuh untuk memulihkan kondisi manusia dan pekerjaan yang telah rusak oleh dosa. Waktu kita baca di dalam Yohanes 8 ayat 36, Roma 7 ayat 6 dan Galatia 5 ayat 1, saudara, itu dikatakan di situ bahwa semua orang yang telah ditebus oleh Yesus Kristus dimerdekakan dari diri bagi Kristus dan untuk melayani Dia. Artinya, saudara, segala akibat dosa dan segala pencemaran dosa, egosentris dan semua hal yang lain tadi kita sudah sebutkan di dalam hubungan dosa dan pekerjaan, saudara, semuanya dibebaskan daripada diri orang percaya dan diberi kuasa kepada diri orang percaya untuk mereka hidup bagi Kristus dan melayani Kristus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu berarti ketika orang percaya melayani di dalam kasih untuk meridim, memulihkan kondisi manusia dan pekerjaan yang telah rusak, orang percaya tidak memusatkan seluruh hidup kepada dirinya, tetapi memusatkan seluruh hidupnya kepada Kristus dan untuk melayani Dia. Kedua, melakukan pekerjaan-pekerjaan baik bagi sesama dan bagi Allah itu sendiri. Pekerjaan-pekerjaan baik. Saudara dan saya bisa mengkategorikan pekerjaan-pekerjaan baik itu di dalam beragam aspek. Ya, contoh tadi yang saya sudah katakan mengenai pilot, dengan kompetensinya dia boleh menyelamatkan 300-an orang yang ada di dalam pesawat itu. Ya, saudara, ini adalah berbicara mengenai pekerjaan-pekerjaan baik yang berkontribusi bagi kebaikan sesama, tetapi juga bagi kemuliaan Tuhan Allah. Dan yang ketiga, saudara, orang yang menyatakan kasih dan pengampunan Allah di dalam Kristus, ya saudara, adalah orang yang rela dan sukacita menyangkal diri dan memikul salib demi Injil Kristus. Saudara, ini adalah sebuah pekerjaan yang cukup sukar sekali. Karena apa? Karena orang-orang yang melakukan hal demikian, saudara, harus mengorbankan apa yang menjadi kepentingan diri dia demi kepentingan Injil. Termasuk di dalam pekerjaan-pekerjaan yang mungkin dia sukai, tetapi karena Injil dia rela untuk menanggalkannya, dia rela untuk menanggalkan segala kesukaan dan kecintaannya demi untuk Injil. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada pemimpin perusahaan yang demi kebenaran, menegakkan kebenaran karena Injil itu sendiri, maka dia rela melepaskan kedudukannya. Ada banyak pengusaha-pengusaha yang begitu berhasil atau mahasiswa-mahasiswa yang begitu luar biasa cerdas dan cemerlang di dalam pendidikannya, tinggalkan keadaannya untuk apa? Untuk datang dan menginjili orang di pedesaan-pedesaan yang penuh dengan keadaan yang sukar. Mereka rela dan sukacita menanggalkan itu semua karena apa? Karena Kristus, saudara. Mereka tidak memikirkan jabatan, tidak memikirkan kekuasaan, tidak memikirkan kepentingan diri mereka melampaui daripada kepentingan Injil. Jika Allah memanggil mereka untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan Tuhan, apakah itu? Harus mengorbankan diri mereka, mengorbankan uang mereka, mengorbankan pikiran mereka dan hal-hal yang lain. Mereka rela untuk kerjakan itu karena apa? Karena kebenaran. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada catatan mengenai orang yang melayani di wilayah Korea Utara, di mana papanya itu meninggal dunia sebagai seorang misionaris di sana, dan kemudian Tuhan menggerakkan anaknya untuk pergi dan melayani di Korea Utara, padahal dia tahu bahwa papanya dieksekusi karena pemberitaan Injil Kristus. Tetapi dia dengan rela masuk ke dalam wilayah Korea Utara yang begitu amat berbahaya, dengan rela, dengan sukacita dia masuk ke dalam dan memberitakan Injil Kristus. Walaupun kita belum tahu keadaan orang ini apakah masih dalam keadaan yang aman ataukah ada di dalam ancaman, kita tidak tahu, tetapi ini adalah sebuah kebenaran yang disaksikan, saudara, yang menunjukkan bahwa adanya penyangkalan diri dan kerelaan untuk memikul salib demi untuk Injil Kristus itu diberitakan. Jadi kasih di dalam melayani, saudara, adalah sesuatu yang meridim. Di tengah-tengah budaya kita yang begitu egosentris, di tengah-tengah budaya kita yang begitu mementingkan diri, di tengah-tengah budaya kita yang ingin untuk menumpuk kekuasaan, kemudian menumpuk harta dan memberikan kemegahan bagi dirinya sendiri, orang percaya hadir untuk memberikan kasih Kristus yang mengasihi, mengampuni, yang kemudian memberikan diri untuk melayani sesama di dalam kasih.
Pelayanan itu adalah pelayanan yang bersifat piramida terbalik. Kalau saudara lihat di dalam kepemimpinan dunia, piramidanya itu topnya itu di atas. Yang paling puncaknya itu di depan, di atas saudara. Tetapi di dalam pelayanan Kristus, topnya itu di bawah saudara. Yang paling puncak itu berada di bawah, piramidanya bersifat terbalik. Maksudnya apa saudara? Melayani itu adalah melayani dengan kerendahan hati. Melayani sebagai seorang hamba saudara. Seperti Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, yang walaupun dia adalah pencipta alam semesta, tetapi dalam inkarnasi dia telah merendahkan diri sedemikian rupa seperti seorang hamba, mengambil segala macam penderitaan dikenakan kepada dirinya. Untuk apa? Untuk memberikan keselamatan bagi umatnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pelayanan kasih adalah pelayanan yang dilakukan dengan kerendahan hati. Pelayanan seorang hamba. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu kita berbicara mengenai hal ini, sekali lagi ini bertentangan dengan kehidupan budaya umumnya di dalam pekerjaan yang selalu ingin meninggikan dirinya dan menunjukkan dirinya ada di dalam top leader. Selalu ada di dalam kepemimpinan yang paling top, yang paling puncak saudara. Semua orang harus lihat kepada dia dan pujian datang kepadanya. Tetapi di dalam pelayanan tidak demikian. Seringkali orang yang melayani itu tidak dikenal, ya, tidak diketahui namanya di dalam kerendahan hati dia. Tetapi buah-buahnya, pekerjaannya itu adalah bersifat kekal. Kedua saudara, pelayanan yang menyatakan supremasi Kristus adalah pelayanan yang dilakukan di dalam pekerjaan dengan kekudusan. Dengan kekudusan saudara ya. Kekudusan di sini berbicara mengenai bekerja dengan penguasaan diri sedemikian sehingga bersesuaian dengan kebenaran. Bekerja dengan penguasaan diri sedemikian rupa sehingga bersesuaian dengan kebenaran. Saudara, kita berbicara mengenai penguasaan diri. Saudara, kalau penguasaan diri ini berarti apa yang terjadi secara potensial di dalam diri kita. Di dalam Efesus 1 ayat yang ke-7, Kolose 1 ayat 9 dan 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan bahwa Alkitab adalah pedoman utama dalam etika. Dalam etika kita, batasan, pagar bagi engkau dan saya di dalam seluruh kehidupan kita. Nah, dengan demikian saudara, waktu saudara menguasai diri berdasarkan kebenaran Alkitab yang merupakan pedoman utama dalam etika kita, berarti kita mempertimbangkan dan memutuskan segala sesuatu berdasarkan hikmat Allah. Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Hikmat Allah saudara. Apa maksudnya hikmat Allah di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 16? Saya kutip kalimat daripada Timothy Keller. Di situ dikatakan berhikmat adalah tahu bagaimana menggunakan setiap momen secara strategis untuk menjalani suatu hidup yang berkenan kepada Allah. Saudara dan saya tahu bagaimana menggunakan momen, saat, waktu secara strategis untuk menjalani suatu hidup yang berkenan kepada Allah. Pertanyaannya adalah bagaimana? Apakah dengan saudara merenungkan Alkitab saja dan saudara tidak bekerja apapun? Tidak demikian saudara. Bagaimana saudara dan saya bertindak di dalam hikmat, memutuskan di dalam hikmat Allah. Timothy Keller membandingkan di dalam Kisah 15 ayat 28 dan dia mengatakan bahwa cara kita berhikmat adalah dengan menggunakan seluruh pikiran dan nalar yang terbaik, pengetahuan dan pengalaman untuk menghasilkan suatu keputusan yang baik yang berkenan kepada Allah. Kita ambil contoh Kisah 15 ayat 28 mengenai keputusan sidang Yerusalem tentang orang-orang non-Yahudi saudara di dalam perkara makan dan minumnya mereka saudara. Mereka betul-betul mempertimbangkannya dengan pengetahuan yang benar akan keadaan orang non-Yahudi itu, akan hukum Taurat Tuhan dan Injil Kristus, dan kemudian mereka menghasilkan keputusan yang bersesuaian dengan kehendak Allah. Atau disebutkan keputusan kami dan keputusan Roh Kudus. Dengan demikian saudara, waktu kita mempertimbangkan dan memutuskan segala sesuatu berdasarkan hikmat Allah atau berjalan berdasarkan Alkitab saudara, itu berarti saudara menggunakan pemikiran, nalar kita yang terbaik, pengetahuan, pengalaman kita untuk menghasilkan keputusan yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Implikasinya apa saudara? Ini bukan saja melibatkan pengetahuan yang khusus tentang Alkitab, tetapi ini juga melibatkan pengetahuan yang umum. Apa yang Allah kerjakan di dalam kehidupan kita. Pengetahuan yang umum ya. Pengetahuan khusus dari Alkitab dan pengetahuan yang umum. Kenapa? Karena melibatkan seluruh pengalaman kita ya, pengetahuan kita secara umum maupun secara khusus dari Alkitab untuk bernalar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu berarti di dalam saudara dan saya bekerja. Pemilihan pekerjaan misalnya. Pemilihan tempat kerja misalnya.
atau hal-hal yang lain yang saudara kerjakan di dalam kehidupan rumah tangga dan juga di dalam pergumulan-pergumulan kehidupan lainnya, saudara dan saya harus ingat bahwa di dalam segala apapun yang kita kerjakan, kita harus bertindak berdasarkan hikmat Allah, menggunakan momen secara strategis. Saudara, menggunakan momen secara strategis ini bukan berarti tunggu keadaan semua baik. Tidak demikian, saudara. Contoh, waktu saudara dan saya melihat keadaan yang baik itu yang digunakan untuk berkenan kepada Allah, dipakai oleh orang tua daripada Musa. Ketika Musa itu tidak boleh lagi tinggal bersama dengan mereka karena sudah cukup besar, usia 3 bulan, suaranya dia sudah cukup keras, sehingga bisa saja menarik perhatian daripada orang Mesir untuk membunuh Musa. Maka apa yang dilakukan? Ibu daripada Musa di dalam imannya menaruh Musa di dalam keranjang yang sudah dibuat sedemikian rupa sehingga tidak kemudian kemasukan air, dan kemudian membuang Musa, tanda petik membuang, mengalirkan Musa di sungai Nil. Ini adalah tindakan hikmat, saudara. Bukan ini adalah sebuah tindakan bodoh. Ini adalah sebuah tindakan hikmat di mana dia menggunakan momen secara strategis untuk menjalani suatu hidup yang berkenan kepada Allah. Dan di mana kita temukan bahwa Yokebed, mama daripada Musa, itu benar-benar menduga bahwa Allah akan memakai putri Firaun untuk menyelamatkan Musa. Gak ada, saudara. Sama sekali Yokebed tidak menduga itu. Tetapi ketika dia mengambil tindakan iman, dia menyerahkan Musa ke dalam pemeliharaan Allah. Dan Allah membuktikan pemeliharaannya melalui putri Firaun yang mengangkat Musa dari sungai Nil. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini yang disebut dengan menggunakan setiap momen secara strategis untuk menjalani suatu hidup yang berkenan kepada Allah. Itu tidak sama dengan semua keadaan kondusif, tidak. Bahkan di tengah-tengah keadaan tidak kondusif, saudara dapat berhikmat untuk kemudian menyatakan kebenaran Allah. Itu berarti saudara mungkin sekali berkorban, mungkin sekali nyawa saudara hilang karena hal ini. Ketiga, terakhir, Injil dan pekerjaan yang kemudian merestorasi pekerjaan itu adalah integritas iman dalam etos kerja yang baru. Kalau tadi adalah secara potensial, saudara dan saya mempertimbangkan, memutuskan itu di dalam diri kita dengan hikmat Allah berdasarkan Alkitab. Sekarang, ini adalah sesuatu yang secara aktual terlihat di luar mengenai integritas iman kita di dalam seluruh semangat kerja kita. Adalah saudara dan saya memperlihatkan melalui mempraktikkan cara hidup yang berpadanan dengan Alkitab, mempraktikkan, saudara. Jadi saudara, kita melihat ini di dalam kehidupan daripada Yesus Kristus. Waktu Yesus itu memberitakan firman Allah, dia bukan saja sekedar menjadi pemberita, tetapi dia sebagai pelaku daripada firman. Dia menjadi pelaku daripada firman, sehingga perkataan Kristus adalah perkataan yang berkuasa, karena dia memberitakan dan dia kemudian menjadi pelaku daripada kebenaran firman itu. Tentu di dalam hal ini ada terlibat pergumulan-pergumulan di mana engkau dan saya mengalahkan dosa, mengalahkan segala kecondongan-kecondongan hati kita yang mencintai hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita berjuang di dalam seluruh kehidupan kita supaya kita dapat mempraktikkan cara hidup yang berpadanan dengan Alkitab. Nah, cara hidup ini, saudara, yang berpadanan dengan Alkitab itu bukan Injil. Itu bukan Injil. Tetapi alat yang dipakai untuk memberitakan Kristus. Cara yang Allah pakai untuk menarik orang datang kepada Dia. Saudara, apa yang kemudian kita bisa pelajari di dalam sejarah gereja, umat Kristen abad mula-mula, saudara, kita menemukan bahwa mereka di dalam kehidupan mereka yang saleh kepada Tuhan, sekalipun mereka dituduh sebagai orang-orang yang tidak taat kepada pemerintah Romawi, sekalipun mereka dituduh sebagai orang-orang yang tidak menyembah Allahnya orang Romawi yang termasuk di dalamnya adalah Kaisar, dan memang demikian mereka tidak menyembah Allah Romawi dan juga Kaisar. Walaupun demikian mereka dituduh sebagai pemberontak-pemberontak pemerintah, tetapi mereka tetap saja dalam kesalehan, mereka memberitakan kasih Tuhan, mereka menunjukkan kekudusan Allah di dalam praktik kehidupan mereka. Sehingga tidak ada satu orang pun yang dapat menuduh mereka bersalah. Karena apa? Karena mereka dibungkamkan, kata Petrus, dibungkamkan oleh kebaikan daripada hidup orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen adalah orang-orang yang begitu luar biasa menyatakan integritas iman mereka dengan perjuangan yang begitu gigih secara aktual di dalam hidup mereka, supaya mereka memperlihatkan Kristus di dalam hidup mereka, dan dengan demikian menarik mereka yang menolak Kristus itu datang kepada Kristus. Saudara, dengan demikian saudara, kita waktu melihat bahwa hidup kita adalah alat untuk memberitakan Kristus, maka dengan demikian seluruh ciptaan Allah, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini ditaklukkan di bawah kuasa Kristus. Kenapa, saudara? Karena hidup kita
adalah hidup yang menerapkan kebenaran. Maka melalui kebenaran itu, apa yang tidak benar ditaklukkan di bawah kebenaran itu. Bahkan apa yang salah, apa yang rusak, apa yang menyeleweng, itu ditaklukkan di bawah kuasa Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara ada di dalam sistem yang korupsi, saudara hadir di sana di dalam integritas iman saudara dengan menunjukkan pola hidup, cara hidup yang tidak korupsi. Jika di sana adalah banyak sekali penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan secara seksual, saudara hadir di sana sebagai orang yang membawa terang Kristus dengan hidup di dalam kekudusan seks. Jika di sana ada yang namanya konflik antar bangsa, antar etnis yang menyebabkan adanya perselisihan, rasisme dan lain-lain, saudara hadir di sana untuk membawa terang Kristus yang kemudian memperdamaikan. Yang tidak menjadi orang yang rasisme, membawa kehadiran Kristus yang memperdamaikan seluruh ras di muka bumi ini di dalam iman kepada Yesus Kristus. Saudara hadir dengan demikian ketika membawa kebenaran-kebenaran Allah di dalam integritas iman saudara, maka Kristus hadir di situ. Dia ditinggikan dan segala sesuatu dibawa untuk takluk kepada Kristus. Maka saudara, Roma 11 ayat 36 tergenapi dalam kehidupan kita, di mana segala sesuatu adalah milik Kristus dan hanya bagi kemuliaan Allah saja. Saudara dan saya juga bisa mempraktikkan ini dalam kehidupan kita berumah tangga, di mana kalau saudara dan saya menemukan keluarga kita adalah keluarga yang belum menaklukkan diri di bawah kuasa Kristus. Jika engkau adalah umat pilihan Allah dan telah ditebus oleh Kristus, maka saudara adalah orang yang bertanggung jawab untuk mempraktikkan cara hidup yang benar sesuai dengan Alkitab, supaya melaluinya keluarga saudara yang belum percaya, orang tua, suami atau istri atau anak-anak saudara yang belum takluk di bawah kuasa salib Kristus boleh mendengar Injil Kristus, boleh ditarik datang kepada Kristus melalui kehidupan saudara. Dengan demikian keluarga kita dibawa untuk ditaklukkan di bawah Kristus dan untuk memuliakan Tuhan. Ini adalah pekerjaan kita yang sangat besar, yang sangat luas, yang melingkupi seluruh aspek kehidupan kita, dan yang hanya bisa kita jalankan berdasarkan kedaulatan Allah semata melalui pekerjaan Allah yang menganugerahkan kepada kita kuasa, kemampuan untuk menjalankannya. Tanpa karya Allah dalam hidup kita, tidak mungkin kita mengerjakan ini semua. Maka sekali lagi, pelayanan yang melibatkan salib atau kehormatan, saudara dan saya sudah tahu jawabannya. Pelayanan yang berkenan kepada Allah tidak mungkin tidak ada salib Kristus. Dan di mana ada salib Kristus, di situ Kristus dimuliakan, di situ Kristus ditinggikan. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian di dalam mengerti akan panggilan, pekerjaan dan pelayanan kita kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan bersyukur untuk anugerah Allah di dalam kami memahami akan pelayanan kami. Dan kami bersyukur karena Engkau merancangkan pekerjaan bagi kami manusia untuk kami menjalankannya sebagai bentuk mengimitasi Allah kami yang adalah Allah yang bekerja. Kami berdoa biarlah Tuhan memimpin setiap kami dan Tuhan menolong setiap kami agar dapat mengimplementasikan apa yang kami mengerti hari ini dalam kehidupan kami pribadi-pribadi maupun secara berjemaat. Agar oleh anugerah Tuhan saja Tuhan ditinggikan, Kristus ditinggikan di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan menaikkan.